Ibu mertua sakit parah? Dokter berkata usianya hanya tersisa sebulan. Kedua kakak ipar melihat itu langsung lepas tangan, toh ibu juga akan meninggal. Saya dan suami membawa ibu pulang untuk dirawat. Setelah itu, terjadi sesuatu yang membuat semua orang pucat pasi. Ibu mertua saya sakit parah. Dokter berkata usianya hanya tersisa sebulan. Kedua kakak ipar mendengarnya bukan hanya tidak menangis, tidak bertanya apakah ada cara lain untuk menyelamatkan ibu. Tapi kakak tertua malah nyeletuk sebuah kalimat yang membuat punggung saya merinding. Sebulan lagi saja ya? Kalau begitu, sepertinya sudah harus mulai memikirkan urusan perusahaan. Saat itulah saya mengerti, dalam keluarga kaya, hal yang paling menakutkan terkadang bukan penyakit, melainkan hati manusia yang sudah mulai menghitung mundur hari kepergian kerabatnya. Nama saya Kirana. Saya bekerja sebagai akuntan internal di perusahaan keluarga suami. Suami saya Baskara, putra bungsu Ibu Ratna. Keluarga suami saya bukan tipe kaya raya yang berlimpah harta, tapi termasuk keluarga berada di daerah kami. Perusahaan pangan sehat Ratna Jaya yang didirikan oleh ibu mertua saya lebih dari 20 tahun lalu, memiliki pabrik produksi sendiri, gudang pendingin, armada pengiriman, dan sistem distributor yang tersebar di banyak wilayah. Orang luar yang melihat sering berkata saya beruntung, mendapatkan suami yang baik, masuk ke dalam keluarga yang sudah mapan. Tapi mereka tidak tahu, masuk ke keluarga yang semakin banyak uang. Terkadang orang harus saling memandang melalui lapisan-lapisan perhitungan. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, dulunya adalah wanita yang sangat cerdas. Beliau bukan tipe banyak bicara, tapi setiap perkataannya memiliki bobot. Dari sebuah lapak kecil di pasar, beliau membangun perusahaan Ratna Jaya dengan tangan dan kepala dinginnya sendiri. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri beliau duduk di ruang rapat. Hanya dengan melirik sebuah laporan, beliau langsung tahu di mana ada angka yang salah. Karyawan di perusahaan segan sekaligus takut padanya, sementara rekan bisnis selalu bersikap waspada. Beliau pernah berkata kepada saya, membuat makanan untung sedikit tidak apa-apa, tapi jangan pernah membiarkan orang memakan sesuatu yang kita sendiri tidak berani berikan kepada anak cucu kita. Lalu 3 tahun lalu, ibu mertua saya tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya rasa sakit yang samar-samar, kelelahan yang berkepanjangan, dan nafsu makan yang menurun. Seluruh keluarga membawanya ke dokter dan melakukan berbagai macam tes. Ketika dokter memberitahu bahwa beliau menderita penyakit serius, saya melihat suami saya terduduk lemas di koridor rumah sakit, kedua tangannya memegangi kepala. Sedangkan ibu mertua saya terdiam sangat lama. Beliau tidak menangis, hanya menatap keluar jendela lalu berkata pelan, perusahaan masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Saat awal sakit, kedua kakak ipar saya, Mbak Wulan dan Mbak Sari, juga terlihat sangat khawatir. Mbak Wulan terus-menerus menelepon menanyakan apa kata dokter dan bagaimana obat-obatannya. Mbak Sari membawa bubur dan susu ke rumah sakit, duduk di samping ranjang ibu mertua saya dengan mata memerah. Saya pernah berpikir, meskipun biasanya kedua kakak sedikit perhitungan, saat ibu sakit, ikatan darah tetaplah ikatan darah. Tapi seiring berjalannya waktu, kekhawatiran itu semakin memudar seperti teh yang dibiarkan semalaman. Mbak Wulan mulai beralasan sibuk mengurus toko pribadinya. Tidak bisa setiap hari datang ke rumah sakit. Mbak Sari berkata anaknya masih kecil. Urusan di rumah mertuanya banyak. Jika terlalu lama di rumah sakit, pihak keluarga suaminya akan tidak senang. Awalnya saya masih memakluminya karena setiap orang punya keluarga sendiri, punya urusan yang harus diurus. Tapi lama-kelamaan, giliran jaga malam, urusan membeli obat, panggilan panik saat kondisi ibu mertua memburuk. Pada akhirnya hampir semua hanya saya dan Baskara yang menanggungnya. Suatu malam, lewat jam 2 pagi, ibu mertua saya demam tinggi. Baskara mengemudi seperti kesetanan membawanya ke UGD. Sedangkan saya memeluk tas berisi rekam medis di belakang, tangan saya gemetar sampai tidak bisa menekan nomor telepon. Sekitar setahun terakhir, ibu mertua saya tiba-tiba meminta pulang. Beliau bilang tidak mau terus-menerus di rumah sakit, ingin berada di kamarnya yang familiar, melihat taman dan mendengar suara anggota keluarga berlalu lalang. Awalnya Baskara tidak setuju, tapi dokter yang merawatnya berkata jika bisa menyewa dokter pribadi untuk memantau dengan ketat,
perawatan di rumah juga memungkinkan. Maka muncullah Dr. Hartono. Usianya di atas 50 tahun, penampilannya tenang, bicaranya lembut, dan selalu mengenakan kemeja putih yang sangat rapi. Setiap minggu ia datang memeriksa ibu mertua saya beberapa kali, meresepkan obat, memantau Jibiao, dan memberikan saran soal makanan. Sejujurnya, saat itu saya pikir penyakit ibu mertua benar-benar sudah membaik. Ada hari-hari di mana wajahnya terlihat lebih segar, bisa makan setengah mangkuk bubur, bahkan meminta saya memasak sup labu kuning karena sudah lama beliau menginginkannya. Saya senang sampai meneteskan air mata. Sedangkan Baskara hanya diam-diam berdiri di luar pintu melihat ibunya makan, matanya memerah. Kami tidak berani berharap terlalu banyak, tapi di dalam hati tetap berharap Tuhan memberikan beliau waktu lebih. Namun sore itu, semua harapan seolah diremukkan. Dr. Hartono memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu. Suaranya berat tidak seperti biasanya. Kondisi Ibu Ratna memburuk dengan sangat cepat. Keluarga sebaiknya bersiap secara mental. Mungkin hanya tersisa sekitar 1 bulan. Saya berdiri mematung. Baskara menggenggam erat tangan saya. Tangannya dingin sekali. Di kamar sebelah, ibu mertua saya terbaring diam. Wajahnya pucat pasi. Matanya terpejam seolah tak punya tenaga sedikit pun. Lalu bagaimana dengan kedua kakak ipar saya? Mbak Wulan dan Mbak Sari duduk berhadapan. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang bertanya apakah masih ada pilihan pengobatan lain. Tidak ada yang berdiri untuk menengok ibunya. Sesaat kemudian, Mbak Wulan meletakkan cangkir tehnya di meja, menghela napas lalu berkata, dengan santai, "Sebulan lagi saja ya. Kalau begitu, sepertinya sudah harus mulai memikirkan urusan perusahaan." Kalimat itu jatuh di tengah ruang tamu, lebih dingin dari lonceng kematian. Dan saya tahu sejak saat itu, rumah ini tidak akan lagi damai. Setelah ucapan Mbak Wulan, ruang tamu tiba-tiba hening. Keheningan itu bukan karena kesedihan, melainkan seperti ada lapisan es dingin yang menyelimuti setiap orang. Saya melihat Baskara, rahangnya mengeras, matanya memerah tapi masih berusaha menahan diri. Sementara Dr. Hartono hanya menunduk membereskan rekam medis. Ekspresinya begitu tenang hingga membuat saya sedikit ngeri. Dia mengucapkan beberapa kalimat lagi tentang obat-obatan dan pola makan, lalu pamit pulang. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam rumah langsung berubah. Saya belum sempat berdiri untuk melihat kondisi ibu. Mbak Sari sudah menarik kursi dan duduk tegak. Suaranya sangat kering. Sekarang kita tidak bisa membiarkan semuanya mengambang. Perusahaan punya ratusan karyawan, puluhan kontrak. Kalau ibu kenapa-kenapa, siapa yang akan menandatangani surat-surat? Saya tertegun menatapnya. Orang yang terbaring di kamar itu adalah ibu kandungnya. Dokter baru saja bilang usianya tinggal sebulan. Tapi kalimat pertama yang ia pikirkan bukanlah bagaimana cara mengurangi rasa sakit ibu, melainkan siapa yang akan menandatangani surat-surat. Baskara meletakkan gelasnya dengan keras ke meja, suaranya memberat. "Mbak Sari, ibu masih terbaring di dalam sana. Sekarang Mbak bicara soal perusahaan, apa tidak keterlaluan?" Mbak Sari menatap Baskara, bibirnya sedikit menyungging. "Keterlaluan? Kamu anak laki-laki, nanti juga pasti dapat bagian lebih. Tapi kami juga anak ibu. Jangan pikir karena ibu sakit, kamu bisa mengambil alih seluruh perusahaan." Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. Ternyata di kepala kedua kakak ipar, usaha Baskara merawat ibu selama bertahun-tahun ini bukan karena bakti, melainkan cara untuk mengambil hati demi mendapat bagian lebih. Saya teringat hari pertama menjadi menantu, ibu mertua pernah berkata kepada saya, "Rumah ini tidak kekurangan uang. Yang paling kurang adalah orang yang mau saling memikirkan." Saat itu saya hanya tersenyum, mengira beliau berkata begitu karena sudah berpengalaman. Baru hari ini saya mengerti. Mungkin beliau sudah melihat bibit-bibit perselisihan di antara anak-anaknya sejak lama. Mbak Wulan sejak kecil sudah ceplas-ceplos. Selalu ingin menjadi penentu. Mbak Sari lebih lembut, tapi di balik kelembutannya ada perhitungan yang sulit ditebak. Sedangkan Baskara karena anak bungsu dan satu-satunya anak laki-laki, sejak kecil sudah dipandang oleh kedua kakaknya dengan tatapan sayang sekaligus iri. Baskara berdiri, kedua tangannya menekan meja. Ibu belum menutup mata,
Tapi kalian sudah duduk di sini menghitung saham, menghitung hak tanda tangan. Apa kalian tidak merasa berdosa? Mbak Wulan tertawa sinis, suaranya setajam pisau. Berdosa apa? Toh ibu juga akan meninggal. Kalau tidak dihitung dari sekarang, nanti malah jadi kacau. Atau kalian berdua ingin kami menyingkir agar kamu bisa nyaman duduk di kursi direktur. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah Baskara. Saya melihat tangannya gemetar tapi dia masih berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar. Dari kamar ibu mertua, pintu hanya tertutup renggang. Saya menoleh ke dalam, melihat beliau masih terbaring tenang di ranjang, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu kuning. Saya tidak tahu apakah beliau mendengar percakapan di luar. Tapi tangannya yang berada di tepi selimut bergerak pelan, hanya sebuah gerakan yang sangat ringan tapi cukup membuat hati saya sesak. Seorang ibu yang sakit parah, terbaring kurang dari 10 langkah dari anak-anaknya, harus mendengar anak kandungnya sendiri membahas pembagian kekuasaan seolah membahas barang yang akan kedaluarsa. Tepat pada saat itu, telepon Mbak Wulan berdering. Dia melihat layar lalu berdiri berjalan ke arah pintu kaca untuk menerima telepon. Tapi karena ruang tamu terlalu sunyi, saya masih bisa mendengar samar-samar suara seorang pria di seberang sana. Itu adalah Mas Agung, suaminya. Suaranya terdengar kesal. Kamu harus jelaskan soal surat kuasa itu. Setiap hari tertunda, si Baskara yang untung. Selama ibu masih sadar, harus segera ditandatangani. Tidak bisa menunggu. Mbak Wulan merendahkan suaranya. Aku tahu. Jangan mendesakku terus. Tapi Mas Agung terus berbicara. Bukan mendesak. Ini kesempatan terakhir. Keluargamu hanya punya satu anak laki-laki. Kalau kamu tidak cepat, nanti kamu tidak dapat apa-apa. Saya mendengarnya, dan seluruh tubuh saya menjadi dingin. Ternyata di balik ketidaksabaran Mbak Wulan, ada campur tangan Mas Agung. Pria itu biasanya selalu tersenyum dan sopan. Setiap bertemu ibu mertua saya selalu memanggil ibu dengan sangat manis. Tapi di belakangnya, dia menghitung hari demi hari, hanya menunggu ibu melemah untuk memaksanya menandatangani surat-surat. Belum selesai, saat Mbak Sari menunduk untuk mengetik pesan, ponselnya yang diletakkan di meja sedikit terlihat. Saya tidak sengaja melihat, tapi layarnya menyala tepat di depan mata saya. Pesan dari Mas Budi, suami Mbak Sari, terlihat jelas beberapa baris. Ibu sebentar lagi pergi, harus dipaksa tanda tangan sebelumnya. Jangan biarkan Baskara yang berkuasa. Kalau kamu lunak, nanti kamu hanya bisa melihat mereka berdua yang menikmati semuanya. Saya berdiri mematung. Perasaan saat itu sangat sulit digambarkan. Seperti sedang melihat topeng-topeng di rumah ini jatuh satu persatu. Kedua kakak ipar bukan hanya tidak peduli karena lelah setelah 3 tahun ibu sakit, mereka takut kehilangan bagian. Mereka sedang didesak oleh suami mereka sendiri, atau mungkin keserakahan di dalam diri mereka memang sudah ada, hanya menunggu alasan untuk muncul. Mbak Sari mengangkat kepala dan melihat saya melirik ke arah ponselnya. Ia langsung membalikkan layarnya, matanya menunjukkan kewaspadaan. Malam itu, setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing, saya masuk untuk mengganti handuk ibu mertua. Beliau masih memejamkan mata, napasnya sangat pelan. Saya duduk di sampingnya cukup lama, hati saya kusut masai. Ketika kembali ke kamar, Baskara sedang berdiri di dekat jendela, membelakangi saya. Dia tidak menangis, tapi saya tahu dia terluka. Saya mendekat, meletakkan tangan di bahunya lalu berkata pelan, "Mas, aku merasa penyakit ibu mungkin bukan hal yang paling menakutkan." Baskara berbalik menatap saya. Saya menelan ludah dan melanjutkan, "Yang lebih menakutkan adalah orang-orang yang sedang menunggu ibu meninggal." Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, di kepala saya terngiang-ngiang ucapan Mbak Wulan, "Toh ibu juga akan meninggal." Saya berbaring di samping Baskara, mendengar ia berulang kali mengubah posisi tidur. Hati saya terasa berat seperti ditindih batu. Rumah seluas ratusan meter persegi, lampu koridor menyala kuning redup, semuanya masih mewah dan tenang seperti biasanya. Tapi sejak ucapan Dr. Hartono, saya tiba-tiba merasa tempat ini begitu dingin. Dingin bukan karena AC, tapi karena orang-orang di dalam rumah sudah mulai memandang seorang ibu yang sakit parah seperti sebuah surat wasiat yang belum dibuka. Keesokan paginya,
Begitu fajar menyingsing, saya sudah turun ke dapur. Saya mencuci segenggam beras, menambahkan sedikit biji teratai dan labu kuning seperti yang disukai ibu mertua. Selama beberapa tahun merawatnya, saya tahu betul saat beliau lelah tidak bisa makan banyak, hanya sanggup menelan beberapa sendok bubur encer. Dulu sebelum sakit, beliau adalah orang yang sangat teliti soal makanan. Pernah sekali melihat saya memasak bubur sedikit terlalu kental. Beliau tersenyum dan berkata, "Orang sakit tidak takut kekurangan makanan enak, hanya takut orang yang merawat tidak memperhatikan setiap suapannya." Saat itu saya hanya berpikir beliau cerewet. Sekarang teringat kembali, saya baru mengerti itu adalah kebiasaan seseorang yang seumur hidup harus merawat dirinya sendiri dan juga sebuah perusahaan besar. Baskara duduk di ruang tamu menelepon rumah sakit lama, menanyakan apakah masih ada pilihan pengobatan lain. Suaranya serak karena kurang tidur tapi masih berusaha menanyakan setiap detail. "Ya, dokter, tolong periksa untuk keluarga kami. Jika ibu kembali ke rumah sakit, apakah kondisinya bisa membaik? Atau adakah protokol baru?" Saya berdiri di dapur mendengarnya berbicara. Mata saya perih. Meskipun Dokter Hartono sudah mengatakan hanya tersisa sebulan, Baskara tetap tidak mau menyerah. Dia seperti orang yang berpegangan pada seutas tali yang sangat tipis. Meskipun tahu tali itu bisa putus kapan saja. Saat saya sedang menuang bubur ke mangkuk, suara sepatu hak tinggi terdengar dari tangga. Saya menoleh dan melihat Mbak Wulan turun lebih dulu. Mengenakan gaun hitam ketat, menenteng tas kulit, wajahnya dirias dengan rapi seolah akan bertemu klien. Di belakangnya adalah Mbak Sari, kemeja sutra berwarna krem, rambut dijepit rapi. Di tangannya ada ponsel dan tas. Melihat mereka, saya tertegun. Keduanya tidak terlihat seperti anak perempuan yang baru mendengar kabar ibunya hanya punya waktu sebulan. Mereka lebih mirip dua orang yang bersiap meninggalkan tempat yang merepotkan. Baskara mengangkat kepala, ponsel masih menempel di telinga. Dia menatap kedua kakaknya lalu bertanya, "Kalian mau kemana pagi-pagi begini?" Mbak Wulan tidak berhenti berjalan. Dia menjawab dengan dingin, "Aku harus ke toko. Hari ini ada barang baru datang, tidak bisa ditinggal." Baskara mengerutkan kening. Ibu baru mendengar kabar seperti itu, Mbak tidak bisa tinggal bersama ibu sehari saja. Mbak Wulan berbalik, matanya penuh kekesalan. "Baskara, aku juga punya kehidupanku sendiri, tidak bisa meninggalkan segalanya hanya karena orang sakit yang menunggu hari kematiannya." Kalimat itu membuat tangan saya gemetar. Sendok bubur membentur mangkuk, mengeluarkan suara pelan. Saya menatap Mbak Wulan, tidak percaya itu adalah kata-kata seorang anak perempuan tentang ibu kandungnya. Mbak Sari melihat suasana menegang, segera menengahi, suaranya lebih lembut tapi maksudnya tidak berbeda. "Ibu sudah sakit 3 tahun. Semua orang lelah. Kalian berdua tinggal serumah dan tidak punya anak kecil. Merawat ibu adalah yang paling masuk akal. Aku dan Mbak Wulan juga bukan tidak peduli, hanya tidak bisa terus-menerus berjaga." Saya meletakkan mangkuk bubur di meja, berusaha menjaga suara tetap tenang, tapi dokter baru saja bilang ibu hanya punya waktu sebulan. "Apa kalian tidak mau berada di samping ibu lebih lama?" Mbak Wulan menatap saya dari atas ke bawah, senyumnya sinis penuh ejekan. "Kirana, jangan sok bermoral di depan kami. Kamu merawat ibu selama ini, itu juga karena ingin mengambil hati agar nanti dapat bagian lebih banyak. Jangan pikir kami tidak tahu." Saya tercekat. 3 tahun ini, malam-malam saya begadang, saat saya membersihkan muntahan, memapah ibu mertua ke kamar mandi, berlari membeli obat di tengah hujan. Di mata mereka ternyata hanya sebuah pertunjukan untuk merebut harta. Saat itu Mbak Sari meletakkan setumpuk kertas yang sudah dijepit di atas meja, mendorongnya ke arah Baskara. "Aku bilang dari awal biar jelas, ini adalah surat pembagian tugas merawat ibu. Kalian berdua tinggal bersama ibu jadi bertanggung jawab utama atas obat-obatan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Biaya nanti kalau ada apa-apa, kita hitung totalnya." Baskara mengambil tumpukan kertas itu dan membaca beberapa baris. Raut wajahnya langsung berubah. Saya melihat di dalamnya ada kalimat, pasangan Bapak Baskara dan Ibu Kirana secara sukarela mengambil alih seluruh tanggung jawab merawat Ibu Ratna selama masa sakit parahnya. 2 kata sukarela itu menusuk mata saya seperti duri. Baskara tidak banyak bicara,
Dia merobek kertas itu menjadi dua tepat di depan kedua kakaknya. Suara kertas robek terdengar kering di ruang tamu. Dia menatap lurus ke Mbak Wulan dan Mbak Sari. Setiap katanya seperti menahan amarah. Ibu bukan barang untuk kalian lempar tanggung jawabnya. Kalian mau pergi, silakan pergi. Tapi jangan paksa kami menandatangani surat rendahan ini. Wajah Mbak Sari pucat, sementara Mbak Wulan marah hingga memerah. Dia menyambar tasnya, menarik koper kecil yang diletakkan di dekat pintu yang baru saya sadari saat itu. Ternyata mereka sudah bersiap untuk pergi dari sebelumnya. Mbak Wulan menarik kopernya ke pintu, sambil berjalan dia berkata, "Hebat sekali, rawat saja dia, sampai ibu meninggal. Jangan menangis miskin dan mengungkit jasa." Mbak Sari mengikuti di belakang, tapi sebelum melangkah keluar, dia masih menoleh menatap saya. Suaranya pelan tapi berbisa, "Sebulan saja kok. Berusahalah memerankan menantu berbakti." Siapa tahu ibu benar-benar terharu. Gerbang besi tertutup dengan keras. Suara itu bergema lama di pagi hari. Saya berdiri di tengah ruang tamu, tangan saya masih berbau bubur labu kuning, hati saya sakit sekaligus marah hingga sesak napas. Baskara tidak mengejar. Dia berdiri diam sejenak lalu berbalik masuk ke kamar ibu. Saya membawa mangkuk bubur mengikutinya. Ibu mertua masih terbaring di ranjang, matanya terpejam, wajahnya pucat, tapi ketika saya menunduk untuk merapikan selimutnya, saya melihat di sudut matanya ada bekas air yang sangat tipis. Saya tidak tahu sejak kapan beliau bangun, juga tidak tahu berapa banyak yang sudah beliau dengar. Saya hanya tahu di villa yang luas ini, sejak saat itu, yang ditinggalkan bukan hanya ibu mertua saya, tapi juga sisa-sisa ikatan keluarga terakhir di rumah ini. Setelah kedua kakak ipar pergi, rumah menjadi sunyi yang menakutkan. Suara koper yang diseret di halaman sudah tidak terdengar, tapi di telinga saya masih terngiang ucapan Mbak Sari, "Sebulan saja kok." Berusahalah memerankan menantu berbakti sampai tuntas. Saya berdiri di samping ranjang ibu mertua, tangan memegang mangkuk bubur yang sudah setengah dingin, tidak tahu harus berkata apa. Baskara menarik kursi dan duduk di samping ranjang, tangannya diletakkan di atas punggung tangan ibu yang kurus. Terdiam sangat lama. Sesaat kemudian, ibu mertua saya perlahan membuka mata. Tatapannya sayu dan lelah, tapi tidak linglung seperti yang saya kira. Beliau melihat sekeliling kamar lalu bertanya sangat pelan, "Mereka berdua sudah pergi?" Pertanyaan itu begitu ringan hingga hampir larut di udara, tapi membuat tenggorokan saya tercekat. Baskara menunduk tidak menjawab. Saya tidak tega mengatakan secara langsung bahwa kedua kakaknya sudah pergi dengan koper, apalagi mengulangi kata-kata kejam yang baru saja mereka ucapkan di ruang tamu. Saya hanya mengangguk sangat pelan. Ibu mertua tidak menangis, beliau hanya menatap langit-langit, matanya dalam dan sedih hingga membuat hati saya perih. Orang bilang, orang tua tidak takut sakit, tapi takut hati anaknya dingin. Dulu ketika masih sehat, Ibu Ratna adalah orang yang sangat tegar. Pernah sekali di perusahaan, seorang distributor besar memaksanya menurunkan kualitas barang untuk menekan harga. Beliau membanting kontrak itu ke meja lalu berkata, "Saya bisa kehilangan pelanggan, tapi tidak akan menjual murah nurani saya." Seorang wanita seperti itu yang tidak pernah menunduk di hadapan mitra bisnis, hari ini harus terbaring diam, mendengarkan anak kandungnya sendiri membahas cara meninggalkannya. Beliau menoleh ke Baskara, suaranya lemah tapi jelas, "Ibu tidak mau tinggal di sini lagi." Baskara segera mengangkat kepala, "Apa maksud ibu?" "Ibu sedang lemah, di sini fasilitasnya lebih lengkap. Obat-obatan, mesin, perawat, semua lengkap." Beliau menggeleng pelan, "Fasilitas lengkap tapi dingin. Apa bedanya dengan gudang?" "Ibu mau pulang ke rumah lama di belakang pabrik." Saya tertegun. Rumah lama itu terletak di lahan di belakang pabrik produksi pertama perusahaan Ratna Jaya. Sejak keluarga pindah ke villa ini, tempat itu hampir hanya digunakan sebagai tempat istirahat siang satpam dan menyimpan beberapa barang lama. Baskara langsung khawatir. Rumah itu sudah lama tidak ditempati. "Lembab sekali, Bu. Lagi pula, kondisi ibu perlu dipantau ketat. Saya khawatir tidak praktis." Ibu mertua menatapnya. Sudut bibirnya yang pucat membentuk senyum yang sangat sedih. "Ibu ingin hari-hari terakhir ibu berada di tempat ibu memulai, bukan di tempat orang menunggu ibu berakhir."
Kalimat itu membuat saya merinding. Saya merasa beliau tidak hanya sakit karena penyakit, tapi juga sakit karena cara orang-orang di rumah ini memandangnya seperti bayangan yang akan padam. Akhirnya Baskara menuruti keinginan ibu. Dia memanggil orang untuk membersihkan rumah lama itu, sementara saya sendiri yang menata barang-barang yang diperlukan. Sore itu, kami membawa ibu mertua keluar dari villa. Saat kursi rodanya melewati ruang tamu, saya melihat foto keluarga yang tergantung di dinding. Ibu Ratna berdiri di tengah, ketiga anaknya berdiri di sampingnya, semua tersenyum ceria. Saya tiba-tiba merasa miris. Ada foto yang bisa menyimpan senyuman tapi tidak bisa menjaga hati orang. Rumah lama di belakang pabrik jauh lebih kecil dari villa, atap gentengnya sudah pudar, pintu kayunya ada beberapa retakan, di halaman depan masih ada sebatang pohon belimbing tua yang kata, ibu mertua dulu ditanam oleh ayah mertua saya. Beliau menatap rumah itu sangat lama. Tatapannya sedikit melembut. Dulu waktu baru buka pabrik, ibu dan ayah kalian tidur di kamar itu. Siang hari membuat barang, malam duduk menghitung pembukuan di bawah lampu kuning. Pernah suatu hari hujan bocor, kami berdua harus menampung air dengan baskom, tapi tetap terasa bahagia. Saya mendengar ceritanya. Dalam hati saya tiba-tiba merasa rumah lama itu tidak lagi kumuh. Ia seperti satu-satunya tempat yang masih menyimpan bagian terbersih dari keluarga ini. Saya mengganti spray, membersihkan lemari obat, menyiapkan air hangat, bubur, dan handuk bersih. Baskara juga memasang kamera di kamar untuk memantau kesehatan ibu, tapi diletakkan di sudut tersembunyi. Agar tidak membuat beliau tidak nyaman, kami juga menyewa Mbok Inah. Seorang asisten rumah tangga parubaya yang jujur. Siang hari datang membantu merawat, malamnya saya dan Baskara bergantian berjaga. Segalanya memang tidak mewah, tapi jauh lebih hangat daripada villa itu. Ketika tahu ibu mertua pindah ke rumah lama, Dr. Hartono tampak tidak senang. Dia datang malam hari, begitu meletakkan tas obatnya di meja, dia mengerutkan kening. Pasien dalam kondisi seperti ini dibawa ke sini itu tidak masuk akal. Rumah lama kekurangan peralatan. Kalau ada komplikasi, siapa yang bertanggung jawab? Baskara menjawab dengan sangat tenang. Kami yang akan bertanggung jawab. Tapi ibu saya ingin di sini. Dr. Hartono menatap Baskara beberapa detik lalu beralih ke saya. Kalau begitu, saya akan tetap datang memantau seperti biasa. Tapi semua resep obat harus diikuti dengan benar. Jangan mengubahnya seenaknya. Sejak hari itu, saya mulai lebih memperhatikan. Setiap kali Dr. Hartono datang, dia selalu menyuntikkan sesuatu pada ibu mertua. Setelah itu, beliau biasanya lemas, tidur pula selama berjam-jam. Kadang-kadang dipanggil-panggil baru membuka mata. Awalnya saya pikir karena penyakitnya memburuk, makanya begitu. Tapi semakin saya perhatikan, semakin saya merasa tidak wajar. Di rumah sakit besar sebelumnya, setelah diinfus, ibu mertua memang lelah, tapi tidak pernah sampai lunglai seperti itu. Suatu kali, ketika Dr. Hartono bersiap menyuntik, saya bertanya pelan, "Dokter, obat ini namanya apa ya? Biar saya catat di buku pantauan." Tangannya berhenti sejenak lalu menjawab dengan sangat cepat, "Ini obat khusus, Anda tidak akan mengerti, ikuti saja resepnya." Suaranya masih lembut, tapi tatapannya lebih dingin dari biasanya. Baskara yang berdiri di samping juga mendengarnya. Ketika Dr. Hartono pulang, dia menatap saya, suaranya merendah, "Apa kamu merasa aneh?" Ibu tidak pernah selemas itu setelah disuntik. Malam itu, saat membersihkan tempat sampah medis, saya melihat sebuah botol obat kecil yang terbungkus tergesa-gesa di dalam sarung tangan karet. Entah kenapa jantung saya berdebar lebih kencang. Saya melirik keluar, melihat Baskara sedang membantu ibu minum air, sementara Mbok Inah sudah pulang sejak sore. Saya diam-diam mengambil botol itu dan memasukkannya ke dalam saku jaket saya. Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Jika ini benar-benar hanya obat perawatan biasa, mengapa Dr. Hartono harus menyembunyikan nama obatnya? Dan jika bukan, orang yang terbaring di ranjang itu sebenarnya sedang disiksa oleh penyakit atau sedang diam-diam ditarik lebih dekat ke kematian oleh seseorang. 3 hari kemudian, saat Baskara membawa ibu mertua duduk di halaman untuk menghirup sedikit udara pagi, saya diam-diam mengirim pesan kepada Dewi, seorang teman lama semasa kuliah.
Dewi kuliah farmasi. Sekarang bekerja di bagian pengujian obat di sebuah perusahaan farmasi swasta. Saya tidak banyak bicara, hanya memotret dengan jelas botol obat yang saya temukan tempo hari lalu mengirimkannya padanya. Disertai sebuah kalimat, "Wi, tolong cek obat ini untuk apa? Jangan tanya dulu, aku perlu tahu dengan sangat akurat." Setelah mengirim, saya terus memegang ponsel sambil mondar-mandir di dapur. Hati saya gelisah seperti menunggu vonis. Sekitar 20 menit kemudian, Dewi langsung menelepon. Suaranya tidak lagi terdengar bercanda seperti biasanya, melainkan menjadi serius. "Kerar, Arangan, Kirana, kamu dapat botol ini dari mana?" Saya melihat ke pintu, merendahkan suara, di tempat sampah medis dokter pribadi ibu mertuaku. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Dewi berkata sangat pelan, "Obat ini bukan obat utama untuk penyakit beliau. Ini punya efek penenang yang kuat. Jika digunakan dengan benar, bisa membantu pasien mengurangi agitasi. Tapi jika dosisnya tidak sesuai, terutama pada orang yang lemah, bisa membuat mereka lesu, refleks menurun, tidur lelap, terlihat seperti penyakitnya bertambah parah." Saya mendengarnya dan tangan saya menjadi dingin. Semua gambaran beberapa hari terakhir langsung terangkai di kepala saya. Ibu mertua setiap kali setelah Dr. Hartono datang selalu menjadi lemas, tidur pulas, kadang-kadang dipanggil-panggil, hanya membuka mata sedikit lalu tertidur lagi. Dr. Hartono selalu menjelaskan itu karena perkembangan penyakit yang memburuk. Tapi jika apa yang dikatakan Dewi benar, maka kemungkinan besar ibu mertua saya tidak hanya melemah karena penyakit. Saya teringat dulu saat masih memimpin perusahaan. Beliau pernah menasihati saya, menjadi akuntan jangan takut angka besar, tapi takutlah pada angka yang salah tapi tidak ada yang berani bertanya kenapa. Saat itu saya hanya berpikir beliau mengajari saya soal pembukuan. Sekarang saya baru sadar kalimat itu berlaku juga untuk nyawa manusia. Saya menceritakan hal ini kepada Baskara begitu dia membawa ibu masuk ke kamar untuk beristirahat. Setelah mendengarnya, wajahnya langsung pucat. Dia mengambil botol obat itu, suaranya bergetar karena marah. "Aku akan lapor polisi sekarang juga. Kita tidak bisa membiarkan dia menyentuh ibu lagi." Saya menahan tangannya, berusaha berkata dengan jelas, "Mas, tenang dulu. Sekarang kita hanya punya satu botol obat dan hasil pemeriksaan tidak resmi dari Dewi. Kalau kita gegabah, Dr. Hartono bisa mengelak begitu saja. Kedua Mbak nanti malah balik menuduh kita mengarang cerita untuk menghalangi mereka bertemu ibu." Baskara menatap saya, matanya merah padam. "Jadi kamu mau aku diam saja melihat ibu disuntik obat itu?" Saya tercekat tapi tetap menggeleng. "Tidak, malam ini kita harus mendapatkan bukti." Sepanjang sore itu, saya bersiap seperti orang yang akan masuk ke medan perang yang tidak boleh kalah. Saya meletakkan ponsel lama saya di laci meja samping tempat tidur di kamar ibu, menyalakan mode rekam suara terus-menerus dan membiarkan laci sedikit terbuka agar suara bisa masuk. Kamera pengawas kesehatan yang dipasang Baskara sebelumnya, juga saya atur ulang sudutnya, agar bisa melihat area meja obat tapi tidak terlalu mencolok. Saya tidak memberitahu Mbok Inah, juga tidak memberitahu siapapun. Di dalam rumah tua itu, suara kipas angin di langit-langit berputar perlahan, suara daun belimbing di halaman berdesir, sementara jantung saya berdebar kencang seperti genderang. Sekitar pukul 7 malam lebih, Dr. Hartono datang. Dia masih mengenakan kemeja putih, menenteng tas kulit yang biasa, penampilannya tenang seolah tidak ada yang aneh. Dia menanyakan beberapa hal tentang makan dan tekanan darah, lalu mengeluarkan jarum suntik. Saya berdiri di sampingnya berusaha menjaga wajah tetap tenang. Tapi tepat saat dia akan menyuntik, ibu mertua saya tiba-tiba menggenggam erat tangan saya. Tangannya kurus dan dingin, tapi cengkeramannya lebih kuat dari yang saya kira. Saya menunduk dan bertemu dengan tatapannya. Tatapan itu tidak lesu, tidak linglung, melainkan sangat sadar. Beliau menatap saya seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tetap diam. Ponsel Dr. Hartono tiba-tiba berdering. Dia melirik layar, ekspresinya sedikit tidak wajar lalu berkata, "Saya keluar sebentar menerima telepon." Dia meletakkan jarum suntik di nampan, berjalan ke lorong. Saya langsung berdiri di dekat pintu, pura-pura mengambil handuk tapi telinga saya menajam mendengarkan setiap kata. Suaranya sangat pelan,
Tapi di dalam rumah tua yang sunyi, saya masih bisa mendengar dengan jelas, dia sudah sangat lemah. Beberapa suntikan lagi, dia tidak akan cukup sadar untuk menandatangani apapun sesuai keinginan si Baskara. Tenang saja, saya tahu dosisnya. Seluruh tubuh saya seperti terpaku, ini bukan lagi kecurigaan. Ada orang yang sengaja membuat ibu mertua saya semakin lemah. Saya berbalik menatap Baskara. Dia juga mendengarnya. Wajahnya saat itu begitu menakutkan hingga saya harus segera memegang tangannya. Takut dia akan langsung menerjang dan mencekik Dr. Hartono di tempat. Saya menggeleng pelan. Dia mengertakkan gigi. Kedua tangannya terkepal hingga uratnya menonjol. Kami harus menahan diri karena 1 menit kemarahan bisa merusak semua bukti. Ketika Dr. Hartono kembali masuk, saya berusaha tersenyum canggung. Dokter, hari ini ibu agak lelah. Apa bisa disuntik nanti saja? Saya mau memberinya makan bubur sedikit lagi. Dia menatap saya sangat lama. Tatapannya menjadi dingin, baru kemudian mengangguk perlahan. Baru 10 menit setelah dia pulang, ponsel Baskara berdering. Itu dari Mbak Wulan. Suaranya di seberang sana manis dengan cara yang palsu. Ibu bagaimana, Dik? Hari ini ibu sadar tidak? Bisa bicara tidak? Baskara menyalakan pengeras suara. Suaranya dingin membeku. Mbak bertanya kabar ibu atau bertanya apa ibu masih bisa menandatangani surat. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Mbak Wulan membentak. Kamu bicara apa? Aku ini anak ibu, apa aku tidak boleh bertanya? Baskara langsung menutup telepon, tidak mau mendengar lebih lanjut. Segera setelah itu, ponsel saya menerima pesan dari Mbak Sari yang ditujukan untuk Baskara, tapi entah kenapa salah kirim ke grup keluarga lama yang belum dihapus. Kalau ibu masih sadar, suruh ibu tanda tangan surat kuasa operasional sementara untuk kita bertiga. Jangan sampai perusahaan kacau. Nanti kalau ibu sudah benar-benar lemah, repot. Saya melihat tulisan itu dan merasa mual. Kedua mbak terburu-buru bukan karena khawatir perusahaan kacau, tapi karena mereka takut ibu masih sadar. Takut beliau sempat mengatakan sesuatu atau menandatangani sesuatu yang tidak sesuai keinginan mereka. Malam itu setelah saya mengganti kompres hangat untuk ibu mertua, beliau perlahan membuka mata. Saya kira beliau linglung lagi, tapi beliau menatap lurus ke saya, tatapannya lebih jernih dari kapanpun selama beberapa hari terakhir. Beliau memanggil pelan, Kirana. Saya menunduk lebih dekat. Iya, Bu, ibu butuh apa? Beliau memegang pergelangan tangan saya. Suaranya pelan tapi setiap katanya jelas. Mulai besok, jangan biarkan Dr. Hartono menyuntik lagi. Jantung saya seperti berhenti berdetak. Beliau menoleh ke Baskara lalu kembali menatap saya, sudut bibirnya yang pucat bergerak sedikit. Ibu sudah lama menunggu kalian menyadari hal ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan seolah membeku. Saya berdiri di samping tempat tidur, tangan saya masih di tepi selimut ibu mertua. Kepala saya kosong sampai tidak bisa bereaksi. Baskara tertegun. Matanya melebar menatap ibunya. Jelas dia sendiri tidak mengerti mengapa seseorang yang baru saja divonis hanya punya waktu sebulan lagi. Seseorang yang beberapa hari ini terbaring tak sadarkan diri setelah setiap suntikan, bisa mengucapkan kalimat yang begitu sadar hingga membuat merinding. Ibu mertua saya menatap kami sejenak lalu perlahan-lahan menopang tubuhnya untuk duduk. Gerakannya masih lemah tapi sama sekali tidak seperti orang yang akan meninggal. Beliau melepas selang oksigen dari hidungnya, meraih gelas air di atas meja. Saya buru-buru membantunya, tapi beliau menggeleng pelan. Minum seteguk kecil lalu meletakkan gelasnya dengan mantap. Saat itu, saya dan Baskara saling berpandangan, di mata kami berdua ada keterkejutan yang sama. Ibu yang terbaring tak berdaya selama berhari-hari tiba-tiba menjadi sangat berbeda, seolah kabut yang menyelimutinya baru saja tersingkap. Saya bertanya dengan suara bergetar, Ibu, apa ibu pura-pura sakit? Mengucapkan kalimat itu, saya sendiri merasakan jantung berdebar kencang. Jika beliau pura-pura sakit, lalu apa arti 3 tahun terakhir ini? Saat-saat di UGD, serangkaian perawatan, malam-malam Baskara duduk di koridor rumah sakit menangis dalam diam, apakah semuanya hanya sebuah sandiwara? Ibu mertua menatap saya. Tatapannya sedikit melembut. Beliau berkata pelan, sakitnya nyata. Kirana, ibu tidak mempertaruhkan nyawa ibu,
Tapi ibu sudah tidak dalam kondisi kritis sejak hampir setahun yang lalu. Baskara mundur setengah langkah seolah baru saja didorong keras di dada. Dia berkata dengan suara serak, "Apa maksud ibu?" Dokter Hartono bilang ibu hanya punya waktu sebulan. Selama ini ibu sangat lemah sampai aku kira dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ibu mertua meletakkan tangannya di tepi tempat tidur, menghela napas sangat pelan. Ibu tahu kalian mengira ibu akan segera meninggal. Ibu juga ingin kalian percaya begitu untuk sementara waktu, bukan untuk menyiksa kalian, tapi untuk melihat dengan jelas siapa saja yang berdiri di sekeliling tempat tidur ini. Beliau bercerita bahwa setelah pengobatan terakhir di Singapura hampir setahun yang lalu, kondisinya telah membaik secara signifikan. Indikator-indikatornya perlahan kembali ke tingkat yang aman. Dokter mengatakan penyakitnya masih perlu pemantauan ketat tetapi tidak lagi dalam tahap kritis. Hanya perlu istirahat, menjaga kestabilan mental, dan melanjutkan pengobatan pemeliharaan sesuai protokol. Kemungkinan pemulihannya sangat tinggi. Mendengar itu, saya merasa senang sekaligus merinding. Senang karena kondisi ibu mertua tidak separah yang dikira. Tapi merinding karena jika begitu, selama beberapa bulan terakhir ini ada seseorang yang sengaja membuatnya terlihat seperti orang yang akan segera meninggal. Ibu mertua menatap keluar jendela yang gelap, suaranya merendah. Tepat saat ibu pikir ibu bisa benar-benar beristirahat, ibu menemukan ada masalah di perusahaan. Beliau berkata, dalam laporan stok gudang ada selisih yang sangat kecil sehingga orang yang tidak terbiasa dengan pembukuan akan melewatkannya. Barang kelas atas yang keluar lebih banyak dari yang tercatat. Bahan baku yang masuk ada beberapa batch dengan harga murah yang dicatat sebagai kualitas standar. Beberapa kontrak distribusi mengalihkan keuntungan ke beberapa perusahaan sampingan yang di atas kertas tidak terkait dengan Ratna Jaya. Tapi aliran dananya berputar kembali ke rekening-rekening yang tidak asing. Saya yang bekerja sebagai akuntan internal, mendengar itu langsung mengerti tingkat keseriusannya. Selisih kecil jika berulang selama berbulan-bulan bisa menjadi angka yang sangat besar. Baskara mengertakkan gigi. Siapa yang melakukannya? Ibu mertua tidak langsung menjawab. Beliau menatap lurus ke arahnya lalu berkata, awalnya ibu tidak mau percaya. Tapi orang yang paling ibu curigai adalah Agung dan Budi. Nama kedua kakak ipar itu baru saja terdengar. Ruangan tiba-tiba terasa berat. Saya teringat pesan-pesan yang mendesak kedua mbak untuk mendapatkan surat kuasa. Teringat suara Mas Agung di telepon yang mengatakan tidak bisa membiarkan Baskara berkuasa. Ternyata semuanya sudah ada tanda-tandanya. Beliau berkata pernah berniat memanggil Wulan dan Sari, ingin berbicara secara pribadi dengan kedua putrinya untuk memperingatkan mereka, bagaimanapun mereka adalah anak kandungnya. Sementara Agung dan Budi hanyalah menantu. Tapi suatu sore ketika beliau pura-pura tidur di sofa panjang di ruang tamu villa, beliau mendengar kedua mbak berbicara di teras. Mbak Wulan berkata, ibu sudah tua, kalaupun mempertahankan perusahaan, tidak bisa dibawa mati. Mbak Sari menimpali, aku hanya takut ibu terlalu sadar, nanti malah menyerahkan semuanya pada Baskara. Nanti kita tidak dapat apa-apa. Menceritakan sampai di sini, ibu mertua memejamkan mata, sudut bibirnya bergetar pelan. Mungkin bagi beliau, tusukan paling menyakitkan bukan dari orang luar, melainkan dari anak-anak yang pernah digendongnya. Sejak hari itu, beliau memutuskan untuk terus membiarkan semua orang percaya bahwa penyakitnya masih sangat parah. Beliau ingin melihat siapa yang benar-benar peduli padanya, siapa yang hanya menunggu beliau lemah untuk merebut bagian. Beliau juga ingin mengulur waktu untuk mengumpulkan bukti di perusahaan. Karena jika terlalu cepat bertindak, Agung dan Budi akan menghapus semua jejak. Beliau menyewa Dr. Hartono karena dia pernah menjadi dokter kenalan keluarga dari salah satu mitra bisnis lama. Riwayatnya terlihat bersih. Bicaranya hati-hati. Awalnya dia merawat beliau sesuai protokol, tapi sekitar beberapa bulan terakhir, beliau menyadari setiap kali dia menyuntikkan obat, tubuhnya menjadi sangat lelah, kepalanya berat, kadang ingin bicara tapi tidak bisa. Saya bertanya pelan, jadi ibu tahu Dr. Hartono bermasalah sejak kapan? Beliau menatap saya. Sejak ibu melihatnya menerima telepon di halaman, mengatakan bahwa kondisi ibu sangat menguntungkan untuk mengurus surat-surat. Baskara berdiri, suaranya tercekat karena marah. Kenapa ibu tidak bilang pada kami? Ibu mertua perlahan menggeleng.
Jika ibu bilang sebelum ada bukti, kalian akan langsung membuat keributan. Mereka hanya perlu menyangkal sekali saja dan selesai. Ibu perlu kalian melihat sendiri, mendengar sendiri, agar saat memasuki pertempuran ini, kalian tidak lagi berhati lembut. Ruangan hening sangat lama. Saya menatap wanita kurus di depan saya, hati saya campur aduk antara kasihan, marah, dan kagum. Beliau benar-benar sakit, benar-benar menderita, benar-benar kesepian. Tapi bahkan saat terbaring di ranjang pesakitan, beliau masih diam-diam menjaga sisa kesadarannya untuk melindungi perusahaan, melindungi keluarga dari tangan-tangan serakah. Ibu mertua menoleh ke Baskara, tatapannya tiba-tiba menajam seperti saat beliau masih duduk di kursi pimpinan. Beliau mengucapkan setiap kata dengan sangat pelan. Ibu tidak takut mati. Ibu hanya takut perusahaan ini jatuh ke tangan orang-orang yang melihat nyawa manusia seperti kursi yang diperebutkan. Malam itu, setelah mendengar semua cerita dari ibu mertua, saya dan Baskara hampir tidak bisa tidur. Ibu masih berpesan agar kami tetap tenang. Sama sekali tidak boleh membuat Dr. Hartono atau kedua Mbak curiga. Beliau berkata, seekor ular yang bersembunyi di semak-semak, untuk menangkapnya harus membuatnya merasa masih aman. Kalimat itu membuat saya merinding, tapi juga membuat saya mengerti, mulai saat ini, semua tindakan kami bukan lagi sekadar merawat orang sakit. Ini sudah menjadi pertarungan nyata di mana satu kesalahan langkah bisa membahayakan ibu mertua, dan perusahaan Ratna Jaya bisa jatuh ke tangan orang-orang yang tidak punya perasaan lagi. Keesokan paginya, Baskara memberitahu Dr. Hartono bahwa ibu lelah, perlu istirahat, dan untuk sementara tidak mau menerima tamu. Setelah itu, dia beralasan kembali ke perusahaan untuk mengurus beberapa dokumen yang tertunda. Sebenarnya dia ingin melihat sendiri bagaimana kondisi di dalam perusahaan setelah dikacaukan oleh kedua mbak dan iparnya. Saya tidak tenang membiarkannya pergi sendirian, jadi saya juga berganti pakaian dan ikut. Awalnya Baskara tidak setuju, takut saya terseret ke dalam masalah berbahaya. Tapi saya menatapnya lalu berkata, aku akuntan di sana. Kalau mereka menyentuh dokumen, aku akan lebih cepat sadar daripada kamu. Dia diam beberapa detik, akhirnya mengangguk. Perusahaan Ratna Jaya berada di dalam kompleks pabrik yang besar. Di depannya ada gedung kantor 4 lantai. Dulu, setiap kali saya datang bersama ibu mertua, semua karyawan akan berdiri dan menyapanya dengan hormat. Beliau berjalan pelan tapi matanya mengamati dengan sangat cepat. Pernah beliau berkata kepada saya, sebuah perusahaan tidak akan bangkrut karena rugi satu hari. Ia bangkrut sejak orang di dalamnya mulai menganggap uang bersama adalah uang pribadi. Saat itu saya belum sepenuhnya mengerti. Sampai hari ini, saat melangkah masuk ke lobi perusahaan, melihat beberapa tatapan karyawan yang menghindar, saya baru merasakan betapa benarnya kalimat itu. Kami baru saja sampai di lantai 2, di mana ada ruang akuntansi dan ruang rapat besar. Sudah terdengar suara orang berbicara cukup keras. Pintu ruang rapat sedikit terbuka, Baskara hendak langsung masuk, tapi saya menahan tangannya. Di dalam, suara Mbak Wulan terdengar jelas. Kalau ibu meninggal tanpa meninggalkan surat yang jelas, maka kekuasaan harus sementara dialihkan ke Dewan Direksi. Perusahaan tidak boleh kacau. Saya menggenggam erat tas di tangan saya. Ibu masih hidup, masih terbaring di rumah lama di belakang pabrik. Tapi Mbak mengucapkan dua kata ibu meninggal begitu ringan seolah berbicara tentang kontrak yang habis masa berlakunya. Segera setelah itu terdengar suara Mas Agung, suami Mbak Wulan, suaranya berat tapi tajam. Sejujurnya, kita tidak bisa membiarkan orang sentimental seperti Baskara memimpin. Dia hanya tahu merawat ibu dan beramal, sementara mengelola perusahaan besar bukanlah permainan keluarga. Ada beberapa suara gumaman setuju. Saya melihat Baskara. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak pernah menginginkan jabatan, juga tidak pernah berebut kekuasaan dengan siapapun. Sejak ibu sakit, dia hanya sibuk dengan obat-obatan dan rumah sakit. Tapi di mulut Mas Agung, bakti itu malah menjadi alasan untuk merendahkannya di depan semua orang. Saya dan Baskara mendorong pintu dan masuk. Seluruh ruang rapat langsung hening. Ada sekitar lebih dari 10 orang yang duduk di sana, termasuk beberapa manajer senior, kedua kakak ipar saya, Mas Agung, Mas Budi, dan seorang pengacara yang tidak saya kenal. Di layar proyektor tertulis,
rencana stabilisasi manajemen sementara. Mbak Sari sedikit terkejut melihat kami, tapi dengan cepat kembali tenang. Dia tersenyum sinis, kalian datang di waktu yang tepat, perusahaan tidak bisa terus menunggu ibu, harus ada rencana cadangan. Baskara menarik kursi dan duduk, suaranya menjadi dingin. Siapa yang memberi kalian izin rapat tentang ini saat ibu saya masih hidup dan belum memberikan kuasa apapun? Mbak Wulan langsung menjawab, ibu sedang sakit parah, kadang sadar kadang tidak. Kami sebagai anak punya hak untuk mengurus perusahaan. Mas Budi yang duduk di sebelah Mbak Sari menaikkan kacamatanya dan menambahkan, ini adalah manajemen risiko. Jangan membawa emosi keluarga ke dalam urusan yang mempengaruhi kepentingan bersama. Mendengar dia mengucapkan dua kata kepentingan bersama, saya ingin tertawa. Orang-orang yang diam-diam menggerogoti perusahaan justru mengajari kami tentang tanggung jawab. Lalu Mbak Sari mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja. Ini adalah surat kuasa operasional sementara. Untuk menghindari krisis, para anggota kunci sebaiknya menandatangani konfirmasi terlebih dahulu. Saat ibu tidak lagi cukup sadar, Dewan akan mengambil alih. Saya melirik ke kertas itu. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Di baris terakhir sudah ada tanda tangan ibu mertua saya. Tanda tangan itu familiar tapi goresannya bergetar dengan cara yang tidak wajar. Itu bukan getaran orang lemah yang menandatangani sendiri, melainkan seperti tangannya dipegang erat dan ditarik mengikuti setiap goresan. Baskara juga melihatnya. Dia berdiri, memukul meja dengan keras. Tidak mungkin, ibu saya tidak menandatangani ini. Seluruh ruang rapat menjadi gaduh. Mas Agung bersandar di kursinya. Dengan senyum sinis. Ibumu menandatanganinya dengan sadar. Apa kamu mau bilang kami memalsukan tanda tangan? Baskara mengertakkan gigi. Saya bilang ini bukan tanda tangan sukarela dari ibu. Mbak Wulan langsung memukul meja dan berdiri. Ibu sudah sekarat. Kamu mau mempertahankan perusahaan untuk apa lagi? Atau kamu takut kami dapat bagian makanya mengarang cerita? Suasana di ruang rapat langsung meledak. Baskara menerjang untuk merebut kertas itu. Mas Agung juga berdiri menghalanginya. Keduanya hampir bertabrakan. Saya buru-buru menarik Baskara, tapi mata saya tidak lepas dari dokumen di atas meja. Saya tahu jika mereka berhasil membawa surat ini, sangat mungkin itu akan menjadi pisau yang menusuk kami dari belakang. Tepat di saat kekacauan itu, ponsel di saku saya bergetar terus-menerus. Saya membukanya dan melihat peringatan dari kamera di kamar ibu mertua. Layar menunjukkan gambar seseorang berjaket hitam, mengenakan topi, diam-diam masuk ke dalam rumah tua. Pintu kamar ibu didorong terbuka sangat pelan. Seluruh tubuh saya menjadi dingin. Saya meraih tangan Baskara. Suara saya hampir hilang. Mas Baskara, ada orang masuk ke kamar ibu. Baskara berbalik. Semua kemarahan di wajahnya langsung berubah menjadi kepanikan. Saya menatap ke arah Mbak Wulan, Mbak Sari, dan kedua suami mereka. Saat itu, saya melihat mata Mas Agung sedikit bergetar, dan saya tahu pertemuan di ruang rapat ini hanyalah pengalih perhatian. Ibu mertua saya di rumah lama adalah target yang sebenarnya. Saya dan Baskara hampir berlari keluar dari ruang rapat. Di belakang masih terdengar suara Mbak Wulan memanggil. Suara Mas Agung membentak kami membuat keributan. Tapi saat itu saya tidak bisa mendengar dengan jelas lagi. Di kepala saya hanya ada gambar pria berjaket hitam yang muncul di layar kamera. Lalu pintu kamar ibu mertua didorong terbuka sangat pelan. Baskara berlari begitu cepat hingga saya harus memanggil namanya sambil berlari. Sampai di parkiran, dia membuka pintu, tangannya gemetar sampai beberapa kali gagal memasukkan kunci. Mobil melesat keluar dari gerbang perusahaan seperti anak panah. Saya duduk di kursi penumpang, tangan saya menggenggam erat ponsel, terus-menerus memutar ulang rekaman kamera yang baru saja tersimpan. Orang itu menunduk sangat rendah, tapi cara berjalan dan tas kulit hitam di tangannya membuat saya merinding. Itu adalah tas yang biasa dibawa Dr. Hartono setiap kali datang. Saya mencoba menelepon Bok Inah tapi teleponnya hanya berdering panjang lalu mati. Baskara mengertakkan gigi, matanya lurus ke depan. Kalau ibu kenapa-kenapa, aku tidak akan mengampuni siapapun. Saya tidak bisa menjawab, tenggorokan saya tercekat.
Saya hanya bisa berdoa agar kami masih sempat. Sampai di rumah lama di belakang pabrik, gerbang kecilnya terbuka sedikit. Pintu yang sedikit terbuka itu membuat jantung saya seolah jatuh. Baskara menendang pintu dan masuk lebih dulu, saya berlari di belakangnya. Begitu melewati ruang tamu, saya melihat nampan obat di atas meja berantakan. Sebuah jarum suntik yang masih berisi sedikit cairan bening tergeletak di samping gelas yang tumpah. Bau disinfektan tercium di udara, dingin dan tajam hingga menusuk. Dan ibu mertua saya terbaring meringkuk di lantai, satu tangannya mencengkeram tepi selimut yang jatuh, bibirnya membiru, tangannya gemetar hebat. Baskara berlutut dan memeluk ibunya, suaranya pecah. "Ibu, lihat aku, Bu." Saya gemetar menghampiri untuk memeriksa napasnya. Napasnya sangat lemah, terputus-putus, lehernya dingin. Saat itu, saya merasa semua perhitungan, semua bukti, semua rencana menjadi tidak berarti. Wanita yang semalam masih bisa duduk dan berkata kami harus tenang, sekarang terbaring di depan saya rapuh seperti lilin yang akan padam. Saya menekan nomor darurat, suara saya hilang karena panik, ada pasien kritis, diduga reaksi obat, bibir biru, napas lemah, tolong segera kirim ambulans. Setelah itu, saya membuka kembali kamera di rumah. Rekaman menunjukkan dengan jelas Dr. Hartono masuk ke kamar ibu mertua, menunduk bersiap menyuntik. Kurang dari 10 menit kemudian, dia buru-buru keluar melalui pintu belakang, menarik topinya rendah, berjalan begitu cepat hingga hampir seperti berlari. Saya mengambil tangkapan layar, menyimpannya lagi di ponsel, tangan saya gemetar hebat. Sambil menunggu ambulans, ibu mertua tiba-tiba membuka matanya sedikit, dia berusaha mengangkat tangannya untuk menarik baju saya. Saya menunduk lebih dekat mendengarnya bernapas dengan sangat susah payah. "Hard disk di brankas. Jangan biarkan mereka mengambilnya." Saya belum sempat bertanya lebih lanjut, tangannya sudah lemas terkulai. Baskara berteriak dengan suara serak. Saya buru-buru memeriksa napasnya lagi. Untungnya beliau masih bernapas tapi sangat lemah. Kalimat tentang hard disk itu seperti petir yang menyambar kepala saya. Ternyata bukti yang disimpan ibu mertua tidak hanya dalam bentuk cerita. Ada sesuatu yang lebih penting yang cukup membuat mereka nekat bertindak. Ambulans datang dengan sangat cepat. Para petugas medis meletakkan ibu mertua di atas tandu, memasang oksigen, mengukur denyut nadi, memasang infus di tempat. Saya dan Baskara mengikuti mobil ambulans. Dalam perjalanan ke rumah sakit, suara monitor detak jantung berbunyi terus-menerus membuat saya tidak berani bernapas keras. Baskara memegang tangan ibunya, terus mengulang, "Ibu bertahanlah, aku mohon, Bu, jangan tinggalkan aku." Saya menatapnya. Hati saya sakit seperti diremas. Dulu ibu mertua pernah cerita saat Baskara kecil, setiap kali demam tinggi dia hanya mau berbaring di pelukan ibunya. Beliau bilang Baskara kelihatannya tegar, tapi paling takut kehilangan orang yang dicintai. Sekarang saya baru merasakan betapa menyakitkannya kalimat itu. Di rumah sakit, ibu mertua langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Saya dan Baskara berdiri di koridor. Tubuh kami dingin meskipun baju sudah basah oleh keringat. Hampir 1 jam kemudian, dokter keluar melepas masker. Wajahnya serius, "Untung cepat dibawa ke sini. Jika terlambat sekitar 15 menit lagi, akan sangat sulit diselamatkan." Baskara mundur, punggungnya menabrak dinding. Saya harus berpegangan pada kursi untuk bisa berdiri. Dokter menambahkan bahwa tubuh beliau menunjukkan tanda-tanda penurunan detak jantung yang drastis dan tidak normal. Diduga terkait dengan obat yang disuntikkan sebelumnya, perlu dilakukan tes toksikologi dan analisis sampel cairan yang tersisa di jarum suntik. Saya segera menyerahkan jarum suntik dan rekaman kamera kepada polisi rumah sakit. Tidak lama kemudian, hasil awal dilaporkan. Dalam sisa obat di jarum suntik terdapat komponen yang menurunkan detak jantung dan penenang kuat, sama sekali tidak cocok dengan kondisi fisik ibu mertua saya. Jika digunakan dalam dosis tinggi atau berurutan, pasien bisa mengalami gagal napas dan henti jantung. Mendengar itu, Baskara memukul dinding dengan keras, punggung tangannya berdarah. Dia menggeram setiap kata. "Si Hartono itu mau membunuh ibuku." Saya memegang tangannya. Tapi kali ini saya sendiri tidak cukup tenang untuk menyuruhnya menahan diri. Polisi segera melacak Dr. Hartono.
sekaligus memeriksa riwayat transfer di rekening atas namanya berdasarkan informasi awal yang diperoleh. Menjelang malam, seorang penyidik memanggil Baskara secara pribadi. Saya berdiri di samping dan mendengar setiap kata dengan jelas. Orang yang paling sering mentransfer uang ke Dr. Hartono selama beberapa bulan terakhir bukan Mbak Wulan, juga bukan Mbak Sari. Itu adalah sebuah perusahaan konsultan kecil atas nama Mas Agung, suami Mbak Wulan. Saya menatap Baskara, dan dia hanya berdiri mematung. Nama Mas Agung saat ini bukan lagi sekadar kecurigaan, melainkan telah menjadi bayangan hitam nyata yang menyelimuti seluruh keluarga. Malam itu, ketika ibu mertua berhasil melewati masa kritis dan dipindahkan ke ruang perawatan intensif, saya meminta izin pada Baskara untuk kembali ke rumah lama sebentar. Dia tidak mau meninggalkan rumah sakit, tapi teringat pesan ibu tentang hard disk. Akhirnya kami meminta seorang satpam kepercayaan untuk berjaga dan kami segera kembali. Di kamar ibu, saya menemukan brankas kecil di belakang lemari pakaian. Kata sandinya adalah tanggal berdirinya perusahaan Ratna Jaya, sesuatu yang hanya diketahui oleh keluarga yang sangat dekat. Pintu brankas terbuka, di dalamnya tidak ada emas atau perak. Tidak ada uang tunai seperti yang saya duga. Hanya ada sebuah harddisk hitam, beberapa tumpuk berkas, dan selembar surat tulisan tangan ibu mertua. Jika terjadi sesuatu padaku, serahkan ini pada Baskara dan Kirana. Saya memegang harddisk itu, hati saya terasa berat. Di halaman luar, angin meniup pohon belimbing tua membuat daun-daunnya berjatuhan. Rumah tua itu begitu sunyi hingga saya bisa mendengar napas kami berdua. Baskara menatap harddisk itu, suaranya serak. Ibu sudah menyiapkan semuanya dari awal. Saya mengangguk. Tangan saya menggenggam erat benda kecil yang dingin itu. Saya tahu mulai saat ini, kami tidak hanya melawan seorang dokter yang korup atau seorang kakak ipar yang serakah. Kami sedang melangkah masuk ke bagian tergelap dari sebuah konspirasi yang tersembunyi selama 3 tahun terakhir. Kami membawa harddisk itu kembali ke rumah sakit malam itu juga. Ibu mertua masih terbaring di ruang perawatan intensif, dikelilingi oleh suara mesin yang berbunyi teratur. Dokter mengatakan beliau sudah melewati bahaya untuk saat ini, tetapi tubuhnya masih sangat lemah dan perlu pemantauan ketat selama 48 jam. Baskara duduk di luar koridor, matanya merah padam, tangannya masih diperban karena pukulan ke dinding tadi. Saya meletakkan harddisk di pangkuan saya, hati saya berat. Sebuah benda kecil seukuran telapak tangan ternyata bisa berisi semua kebusukan yang tersembunyi di keluarga ini. Kami meminjam laptop dari seorang satpam kepercayaan yang sudah lama bekerja untuk ibu mertua. Ketika folder pertama di harddisk muncul, saya melihat isinya diatur dengan sangat rapi. Kamera gudang, rekaman suara, salinan kontrak tambahan, daftar transfer. Ibu mertua saya memang orang yang seumur hidup bekerja dengan prinsip. Bahkan saat sakit pun beliau masih menyimpan setiap bukti dengan tanggal yang jelas. Baskara membuka folder kamera terlebih dahulu. Rekaman pertama menunjukkan waktu lebih dari jam 12 malam di gudang bahan baku nomor 2. Di layar, Mas Agung dan Mas Budi bersama seorang manajer gudang diam-diam membuka pintu belakang, memindahkan beberapa drum bahan baku ke dalam. Awalnya saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan, tapi ketika saya memperbesar label di drum, seluruh tubuh saya menjadi dingin. Drum-drum bahan baku itu bukanlah jenis standar yang selalu diumumkan oleh perusahaan Ratna Jaya, melainkan barang murah dengan asal-usul tidak jelas yang ditempeli ulang kode lot untuk dimasukkan ke lini produksi kelas atas. Baskara mengepalkan mouse, suaranya serak, mereka menukar bahan baku. Saya melihat wajah-wajah di layar, melihat Mas Agung bahkan tersenyum, menepuk bahu manajer gudang seolah sedang melakukan hal yang sangat biasa. Mas Budi menunduk memeriksa dokumen, sangat teliti hingga ke setiap angka. Ini bukan kesalahan sekali, ini adalah tindakan yang telah disiapkan, diulang-ulang, dan ditutupi dengan rapi. Saya teringat ibu mertua pernah berkata, perusahaan makanan yang kehilangan etika tidak hanya akan bangkrut, tapi juga berdosa pada setiap piring nasi orang. Tapi kedua menantunya, orang-orang yang di mulutnya selalu memanggil beliau ibu, berani menukar reputasi yang beliau bangun seumur hidup dengan uang kotor. Saya membuka file rekaman suara berikutnya. Di dalamnya terdengar suara Mas Agung dengan sangat jelas, menunggu dia mati adalah yang terbaik. Saat itu,
Semua masalah bisa disalahkan pada kondisi penyakit dan transisi internal. Segera setelah itu terdengar suara Mas Budi, yang penting adalah mendapatkan surat kuasa. Dengan itu, bahkan jika Baskara ingin membalikkan keadaan pun akan sulit. Saya merinding. Satu kalimat bisa membuat orang mengerti seluruh isi hati seseorang. Mereka tidak hanya ingin menguras uang perusahaan, mereka ingin ibu mertua saya meninggal pada waktu yang tepat agar semua pelanggaran bisa tenggelam di bawah alasan transisi internal. Baskara tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan berjalan ke jendela koridor. Bahunya bergetar, saya tahu dia sedang berusaha menelan amarahnya, karena jika tidak, dia bisa saja langsung mencari Mas Agung malam itu juga. Saya terus membuka folder salinan rekening. Karena saya seorang akuntan, saya dengan cepat melihat alur uangnya. Serangkaian pembayaran dipecah menjadi kecil-kecil, ditransfer melalui perusahaan konsultan, perusahaan transportasi, perusahaan pengemasan yang terdengar sangat wajar. Tapi ketika saya memeriksa nomor pokok wajib pajak, alamat terdaftar, dan perwakilan hukumnya, saya menemukan semuanya terkait secara berputar dengan kerabat dari pihak Mas Agung dan Mas Budi. Ada perusahaan yang beralamat di sebuah rumah sederhana yang terbengkalai. Ada perusahaan yang baru didirikan langsung menerima kontrak miliaran. Ada uang yang keluar hanya beberapa hari kemudian kembali ke rekening pribadi dengan kedok konsultasi pasar. Baskara kembali duduk di sebelah saya. Kami menghitung secara kasar beberapa tabel rekapitulasi yang telah disiapkan ibu mertua. Kerugian mencapai hampir 80 miliar rupiah dalam 3 tahun. Saya melihat angka itu dan punggung saya terasa dingin. 80 miliar bukan hanya uang, itu adalah keringat para pekerja, reputasi para distributor, setiap karung barang yang pernah diperiksa ibu mertua dengan tangannya sendiri. Baskara berkata sangat pelan, ibu tahu semuanya tapi harus terbaring dia menanggungnya. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin beliau tidak langsung melapor karena ingin mengumpulkan cukup bukti untuk membersihkan seluruh jaringan sekaligus. Tapi beliau tidak menyangka Mas Agung akan begitu tidak sabar hingga bekerja sama dengan Dr. Hartono untuk mendorongnya ke pintu kematian. Tepat pada saat itu, di luar koridor terdengar suara sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa. Saya baru saja mengangkat kepala dan melihat Mbak Wulan datang bersama seorang pria berjas yang membawa tas kerja, sepertinya seorang pengacara, wajahnya memerah, matanya bengkak tapi bukan karena mengkhawatirkan ibu. Dia menunjuk lurus ke Baskara, berteriak di tengah koridor rumah sakit, "Kamu menyembunyikan ibu di sini untuk memaksanya mengubah surat wasiat, kan? Aku tahu semuanya. Kamu mau memanfaatkan saat ibu sekarat untuk merebut perusahaan dari kami." Teriakan itu membuat beberapa perawat dan keluarga pasien di sekitar menoleh. Baskara perlahan berdiri, dia tidak lagi panik seperti saat ibu di UGD, yang tersisa hanyalah tatapan dingin yang menakutkan. Mbak Wulan masih terus menyerang. Suaranya semakin melengking. "Kamu pikir dengan membawa ibu ke kamar pribadi dan tidak mengizinkan siapapun menemuinya, aku akan takut? Aku ini anak kandung ibu, kamu tidak punya hak melarangku." Pengacara di sebelahnya juga angkat bicara. "Kami perlu memverifikasi kondisi Ibu Ratna dan hak akses para ahli waris." Saya berdiri menghalangi pintu kamar perawatan, menatap lurus ke Mbak Wulan. "Mbak datang menjenguk ibu atau datang memeriksa apa ibu masih bisa menandatangani surat?" Dia tertegun sejenak lalu langsung berteriak, "Kamu diam, kamu hanya menantu, jangan pikir dengan berakting berbakti beberapa hari kamu bisa jadi bagian dari keluarga ini." Kalimat itu, jika dulu, mungkin akan membuat saya tercekat. Tapi setelah apa yang baru saja saya lihat di hard disk, saya hanya merasa dia menyedihkan sekaligus menakutkan. Menyedihkan karena masih berpikir sedang melindungi haknya. Menakutkan karena tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa suaminya telah mendorong ibu kandungnya sampai ke titik ini. Baskara menunduk mengambil salinan rekening yang baru saja saya cetak sementara dari hard disk menggunakan printer di ruang jaga satpam. Dia melemparkannya ke lantai tepat di depan Mbak Wulan. Kertas-kertas itu berhamburan hingga menyentuh ujung sepatu hak tingginya. Baskara mengucapkan setiap kata, tidak keras tapi cukup membuat seluruh koridor hening. "Orang yang perlu menjelaskan bukan aku, tapi suamimu. Uang perusahaan hilang kemana? Biar polisi yang bertanya." Mbak Wulan menunduk melihat deretan transfer, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi,
Dan saya tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. 2 hari kemudian, kabar bahwa ibu mertua saya dalam kondisi kritis menyebar ke seluruh perusahaan lebih cepat dari angin. Entah siapa yang sengaja menyebarkannya. Tapi hanya dalam 1 pagi. Dari ruang akuntansi hingga gudang, dari manajer distributor hingga pemegang saham kecil, semua orang berbisik bahwa Ibu Ratna sudah tidak cukup sadar untuk memimpin. Ada yang bahkan berkata langsung kepada saya, "Bu Kirana, dengar-dengar ibu pimpinan sedang sekarat ya?" Saya menatap mereka, hanya merasakan dingin di hati. Ibu mertua saya masih berjuang untuk hidup setiap jam di rumah sakit. Tapi di luar sana sudah ada orang yang buru-buru mengubah kondisi penyakitnya menjadi alasan untuk merebut kursi. Pagi itu, perusahaan mengadakan rapat pemegang saham darurat, dengan dalih untuk menstabilkan operasional. Tapi saya tahu betul, itu adalah panggung yang telah disiapkan oleh Mas Agung dan Mas Budi. Awalnya Baskara tidak mau pergi karena ingin tinggal di rumah sakit bersama ibu, tapi ibu mertua saya sendiri yang memanggilnya ke kamar. Suaranya masih lemah tapi sangat jelas, "Kamu harus pergi. Orang-orang sedang ingin mengambil kursi ibu di depan semua orang. Kalau kamu tidak datang, mereka akan bilang keluarga kita mengakuinya." Baskara memegang tangan ibunya, menggeleng. "Ibu baru saja melewati masa kritis, jangan khawatirkan hal itu lagi." Beliau menatapnya, matanya setajam saat masih di perusahaan. Ibu sudah kehilangan hampir semua tenaga, tapi belum kehilangan hak untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika kami memasuki ruang rapat besar, suasananya sudah tegang seperti senar gitar. Mas Agung duduk di dekat ujung meja. Di depannya ada tumpukan dokumen tebal. Mas Budi berdiri di samping layar proyektor, sedang mempresentasikan sesuatu tentang krisis manajemen dan risiko kehilangan kepercayaan mitra. Mbak Wulan mengenakan pakaian hitam, matanya merah padam, sesekali menyeka air mata dengan tisu. Mbak Sari duduk di sampingnya. Ekspresi sedihnya sangat pas, tapi tangannya terus-menerus mengetik pesan di bawah meja. Saya melihat pemandangan itu dan merasa miris. Jika tidak tahu apa yang ada di dalam hard disk, mungkin saya juga akan mengira mereka benar-benar sedang berduka. Mas Agung begitu melihat Baskara masuk, langsung berdiri. Suaranya berat seolah memikul tanggung jawab besar. "Baskara, bagus kamu sudah datang. Hari ini kita bicara jelas di depan para pemegang saham. Perusahaan tidak boleh terseret ke bawah karena masalah pribadi keluarga." Baskara menarik kursi dan duduk tanpa menjawab. Mas Budi langsung menyambung. "Selama Ibu Ketua dalam kondisi kritis, kami mengusulkan pembentukan Dewan Direksi sementara. Ini untuk melindungi kepentingan pemegang saham, karyawan, dan mitra." Terdengar sangat bagus, sangat bersih. Tapi saya tahu di balik kata-kata muluk itu ada jebakan yang sudah disiapkan. Mbak Wulan berdiri, air matanya mulai jatuh. Dia berkata dengan suara tercekat, "Ibuku sedang sekarat. Tapi adikku sendiri malah memanfaatkannya untuk merebut harta. Dia menyembunyikan ibu di rumah sakit, tidak mengizinkan kami menemuinya, bahkan menyebarkan beberapa lembar kertas tidak jelas untuk mencemarkan nama baik suamiku." Seluruh ruangan langsung gaduh. Seorang pemegang saham tua menatap Baskara dengan tatapan curiga. Yang lain berbisik, "Baskara selama ini jarang terlibat dalam manajemen, sekarang tiba-tiba maju, apa bisa diandalkan?" Saya mendengar setiap kata dengan jelas. Mereka ragu karena selama bertahun-tahun Baskara menghabiskan sebagian besar waktunya merawat ibu. Tidak banyak muncul di rapat seperti Mas Agung dan Mas Budi. Baskara meletakkan tangannya di meja. Suaranya berat tapi sangat mantap. "Saya tidak merebut harta. Saya hanya tidak akan membiarkan orang yang menyakiti ibu saya duduk di kursinya." Mas Agung tertawa dingin. "Menyakiti ibu? Kamu bicara harus ada bukti. Jangan karena ingin mempertahankan kekuasaan. Kamu menyeret seluruh keluarga ke dalam lumpur." Mbak Sari juga menimpali, suaranya bergetar, "Baskara, bagaimanapun kita ini saudara, kalau ibu tahu kamu membuat keributan seperti ini, ibu akan sangat sedih." Saya menatapnya, hanya ingin bertanya apa dia tidak sedih saat mengetik pesan nanti kalau ibu sudah benar-benar lemah, repot. Tapi saya diam karena kami menunggu waktu yang berbeda. Mas Agung melihat para pemegang saham mulai memihaknya, langsung mendorong tumpukan surat kuasa ke tengah meja. "Ini adalah dokumen yang telah ditandatangani ibu sebelumnya.
Saya mengusulkan agar Dewan menyetujui rencana ini agar saya dan Mas Budi bisa membantu mengelola sementara, untuk menghindari perusahaan jatuh ke tangan orang yang kurang berpengalaman. Suasana di ruangan semakin tegang. Beberapa orang mulai mengangguk setuju. Mbak Wulan menunduk menangis lebih keras, seolah dia adalah anak perempuan yang disudutkan oleh adiknya sendiri. Tepat saat Mas Agung akan mengumumkan pemungutan suara, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Suara engselnya tidak keras, tapi cukup membuat semua orang menoleh. Ibu mertua saya masuk. Beliau mengenakan setelan hitam lama yang dulu sering beliau pakai saat menandatangani kontrak besar. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya masih pucat setelah keluar dari UGD. Satu tangannya berpegangan pada lengan satpam kepercayaan, tapi tatapannya dingin dan sadar hingga membuat seluruh ruangan hening. Ada yang langsung berdiri, ada yang mulutnya ternganga. Mbak Sari pucat pasi, tergagap. "Ibu, kenapa Ibu?" Mbak Wulan terdiam kaku, tisunya jatuh ke meja. Mas Agung membeku selama beberapa detik lalu buru-buru memaksakan senyum. "Ibu, kenapa Ibu kesini? Kesehatan Ibu masih lemah? Kami hanya sedang mengurus perusahaan." Ibu mertua saya tidak langsung menatapnya. Beliau berjalan perlahan ke ujung meja, meletakkan setumpuk dokumen di depan semua orang lalu berkata dengan jelas, "Aku belum mati, tapi kalian sudah membagi-bagi kursiku ya." Seluruh ruang rapat hening seperti kuburan. Mas Budi menelan ludah, sementara Mas Agung berusaha menjaga ketenangannya. "Ibu salah paham, kami melakukan ini karena tanggung jawab. Perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin." Ibu mertua saya menatapnya, tatapannya setajam pisau. "Tanggung jawabmu itu menukar bahan baku, menarik uang lewat perusahaan cangkang, atau menyewa dokter untuk membuatku lemah agar mudah menandatangani surat." Wajah Mas Agung langsung berubah. Mbak Wulan berdiri. "Ibu, Ibu bicara apa?" "Mas Agung itu menantu Ibu. Mana mungkin dia?" Ibu mertua tidak membiarkannya selesai. Beliau memberi isyarat kepada saya. Saya membuka laptop, menghubungkannya ke pengeras suara ruang rapat, lalu memutar file rekaman yang sudah disiapkan. Dari pengeras suara terdengar suara Mas Agung dengan sangat jelas. "Suntik beberapa kali lagi, nenek tua itu tidak akan bisa sadar. Asalkan surat kuasa selesai sebelum si Baskara curiga, sudah cukup." Mbak Wulan jatuh terduduk di kursinya seolah semua tulangnya hilang. Wajah Mas Agung pucat pasi, mulutnya terbuka tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat itu, dari luar ruang rapat terdengar suara ketukan pintu yang keras. Sebuah suara tegas terdengar, "Mohon dibuka pintunya. Kami dari pihak kepolisian, perlu berbicara dengan Bapak Agung dan pihak-pihak terkait." Seluruh ruang rapat meledak dalam kegaduhan. Ibu mertua saya masih berdiri tegak di ujung meja, tangannya sedikit gemetar tapi suaranya dingin sampai ke tulang. Kursi ini bukan untuk orang yang melangkahi nyawa kerabatnya untuk mendudukinya. Setelah suara ketukan pintu terdengar, ruang rapat tidak lagi bisa mempertahankan suasana formalnya. Beberapa pemegang saham yang tadinya memihak Mas Agung mulai mundur. Ada yang menunduk menghindari tatapan ibu mertua saya, ada yang buru-buru menyimpan ponsel seolah takut terseret ke dalam masalah. 2 orang penyidik masuk bersama seorang staf legal dari perusahaan. Mas Agung berdiri kaku di ujung meja, wajahnya pucat pasi tapi masih berusaha terlihat tenang. Hanya kedua tangannya yang mengkhianatinya. Tangannya gemetar hebat sampai tumpukan kertas di depannya berantakan. Dr. Hartono dibawa masuk beberapa menit kemudian. Dia tidak lagi berpenampilan tenang seperti setiap kali datang ke rumah lama. Kemejanya kusut, dahinya berkeringat, matanya terus melirik ke sana kemari seolah mencari jalan keluar. Mas Budi berbeda. Begitu melihat polisi, dia langsung mundur ke arah pintu samping ruang rapat. Pura-pura menerima telepon lalu berniat kabur menuruni tangga darurat. Tapi satpam kepercayaan ibu mertua saya sudah berdiri di sana. Satpam itu menghalanginya, suaranya datar. "Pak Budi, Ibu Ketua berpesan, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini sebelum urusan selesai." Mas Budi tercekat. Sementara Mbak Sari pucat pasi menarik tangan suaminya. "Kamu mau kemana?" Dia menepis tangan istrinya. Suaranya kecil tapi saya masih bisa mendengarnya. "Diam kamu. Jangan ajak aku mati bersama." Hanya satu kalimat itu saja sudah cukup membuat Mbak Sari tertegun. Saya melihat di matanya terlintas rasa takut sekaligus malu.
Orang-orang yang berada di kapal yang sama demi uang. Saat ombak datang, semua hanya ingin mendorong orang di sebelahnya lebih dulu. Sore itu, Mas Agung, Dr. Hartono, dan Mas Budi semuanya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ibu mertua saya karena kesehatannya masih lemah, langsung dibawa kembali ke rumah sakit di bawah pengawalan ketat. Saya dan Baskara ikut untuk menyerahkan harddisk, salinan kamera, dan dokumen-dokumen awal. Mbak Wulan juga mengikuti mobil polisi, sambil menangis sambil menelepon ke sana kemari. Sepanjang jalan, dia terus bergumam. Tidak mungkin, suamiku tidak mungkin melakukan itu. Pasti ada salah paham, pasti Baskara yang mengarang cerita. Di ruang tunggu kantor polisi, Mbak Wulan hampir kehilangan kendali. Begitu melihat saya masuk, dia menerjang dan menunjuk wajah saya. Kamu hebat sekali. Kirana, kamu dan suamimu merencanakan semua ini untuk menghancurkan keluargaku, kan? Suamiku sudah berbuat banyak untuk perusahaan. Sekarang kalian menimpakan semuanya padanya. Baskara berdiri di depan saya, suaranya dingin membeku. Sebaiknya Mbak biarkan polisi yang bicara dengan Mas Agung. Jangan berteriak di sini. Tapi Mbak Wulan tidak mau berhenti. Dia memukul meja, berteriak, kalian memfitnah suamiku tidak mungkin melakukan itu. Saya menatap wanita di depan saya, dalam hati sama sekali tidak merasa puas, saya hanya merasa kasihan. Mbak Wulan dulu sangat angkuh. Saat baru menikah dengan Mas Agung, dia selalu membanggakan suaminya yang pintar, pandai berhitung, orang yang bisa membawa perusahaan keluarga naik kelas. Ibu mertua saya pernah menasihatinya, pria yang terlalu pandai bicara, kamu harus lihat baik-baik cara mereka memperlakukan orang yang lebih lemah. Saat itu dia tertawa dan bilang ibu kuno, tidak mengerti dunia bisnis. Sekarang mengingat kembali, nasihat ibu begitu benar hingga menyakitkan. Malam itu, seorang penyidik memanggil Mbak Wulan ke ruang pemeriksaan. Saya dan Baskara juga diundang masuk sebagai pemberi bukti. Layar komputer di depan menampilkan rekaman kamera tersembunyi di gudang. Dalam gambar, Mas Agung berdiri di sudut gelap memberikan amplop tebal kepada Dr. Hartono. Dr. Hartono membukanya, melihat sekilas, lalu mengangguk. Segera setelah itu, diputar rekaman suara yang diambil dari ponsel Dr. Hartono. Suara Mas Agung terdengar jelas. Cukup buat nenek tua itu terbaring lumpuh saja sudah cukup, jangan sampai dia sadar untuk menandatangani dokumen. Mbak Wulan duduk terpaku, bibirnya bergetar. Wajahnya pucat pasi seolah tidak ada darah. Dia tidak lagi berteriak, juga tidak lagi memaki. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Lama kemudian, dia baru tergagap. Tidak mungkin. Suaranya hanya mirip, pasti ini editan. Penyidik berkata dengan tenang, kami akan melakukan pemeriksaan forensik lengkap. Tapi ini belum semuanya. Lalu mereka meletakkan tumpukan berkas lain di depannya. Di dalam berkas itu ada transaksi transfer uang dan dokumen aset pribadi Mas Agung. Banyak sejumlah besar uang ditransfer ke luar negeri melalui seorang wanita bernama Citra. Saya mendengar nama itu dan terkejut. Citra pernah menjadi sekretaris muda di perusahaan Ratna Jaya 3 tahun lalu. Bicaranya manis, selalu mengikuti Mas Agung dalam pertemuan dengan klien. Kemudian dia tiba-tiba berhenti bekerja. Katanya pergi ke luar negeri untuk studi lanjut. Ternyata bukan untuk belajar. Dia telah memiliki sebuah apartemen mewah dan akun investasi atas namanya, menggunakan uang yang ditarik Mas Agung dari perusahaan. Mbak Wulan membaca setiap lembar kertas, tangannya gemetar sampai menjatuhkan seluruh berkas ke lantai. Dia mengangkat kepala menatap Mas Agung yang duduk di ruang sebelah melalui jendela kaca lalu berlari dan memukul pintu dengan keras. Agung, kamu bilang melakukan semua ini demi aku dan anak kita. Kamu bilang merebut perusahaan agar anak kita punya masa depan. Mas Agung dibawa keluar untuk dikonfrontasi. Wajahnya awalnya masih dingin, tapi ketika melihat bukti tentang Citra sudah terungkap, dia langsung mengubah nada bicaranya. Dia menunjuk lurus ke wajah Mbak Wulan, menggeram. Kalau bukan karena kamu serakah ingin jadi direktur utama, apa aku perlu melakukan semua ini? Siapa yang setiap hari mengeluh ibumu pilih kasih pada Baskara? Siapa yang menyuruhku mencari cara mengambil alih kekuasaan sebelum nenek tua itu sadar kembali? Kalimat itu seperti tamparan keras. Mbak Wulan mundur beberapa langkah,
jatuh terduduk di kursi. Dia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tapi kali ini tangisannya bukan lagi tangisan membela suami, melainkan tangisan seseorang yang baru saja menyadari telah diseret ke jurang oleh keserakahannya sendiri. Saya berdiri di samping Baskara tanpa berkata apa-apa. Ada saat-saat di mana orang tidak perlu dihukum oleh siapapun, karena kebenaran itu sendiri sudah cukup kejam. Tapi semuanya belum berakhir di sana. Mas Agung setelah tahu tidak bisa mengelak, tiba-tiba tertawa sinis, tatapannya menjadi jahat. Dia berkata kepada penyidik, "Kalian pikir hanya aku? Orang pertama yang mengusulkan untuk menyingkirkan Ibu Ratna dari perusahaan bukanlah aku." Seluruh ruangan langsung hening. Baskara menatapnya, suaranya menegang, "Jelaskan maksudmu." Mas Agung menoleh ke arah kami, sudut bibirnya menyunggingkan senyum dingin. "Itu Sari, adik kesayangan kalian itulah yang pertama kali membuka mulut. Dia bilang kalau tidak membuat Ibu Ratna kehilangan hak pengambilan keputusan. Seumur hidup mereka berdua hanya akan melihat si Baskara duduk di atas kepala mereka." Saya melihat Baskara terpaku. Sementara saya merinding, karena nama Mbak Sari yang terdengar saat itu seperti sebuah pintu gelap lain yang baru saja terbuka di hadapan kami. Nama Mbak Sari baru saja terdengar. Seluruh ruang kerja seolah kehabisan udara. Saya menoleh ke Baskara, melihat wajahnya pucat, matanya merah padam tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mbak Sari di mata semua orang selama ini selalu lebih lembut dari Mbak Wulan. Bicaranya pelan, jarang berdebat langsung. Setiap kali ada ketegangan di rumah, dia biasanya yang pertama meneteskan air mata lalu berkata, "Aku hanya ingin keluarga kita damai." Tapi sekarang, orang yang selalu mengucapkan kata damai itu justru ditunjuk oleh Mas Agung sebagai orang pertama yang ingin menyingkirkan ibu mertua saya dari perusahaan. Mbak Sari saat itu sedang duduk di deretan kursi di luar koridor. Begitu mendengar namanya dipanggil polisi, dia langsung berdiri, wajahnya pucat pasi, tapi hanya beberapa detik kemudian dia seolah kembali tenang, berjalan cepat masuk ke ruangan, tatapannya menajam. Tanpa menunggu ditanya, dia langsung menghampiri Mas Agung, mengangkat tangan hendak menamparnya. "Jangan seret aku bersamamu." Dia berteriak, suaranya begitu melengking hingga petugas harus segera menahannya. "Aku tidak ada hubungannya sama sekali. Kamu yang berbuat, kamu yang tanggung. Jangan sebut-sebut namaku untuk meringankan hukumanmu." Mas Agung menatapnya dengan senyum sinis, senyum yang meremehkan sekaligus kejam. "Tidak ada hubungan. Sari, aktingmu bagus sekali. Saat kita membahas cara membuat Ibu Ratna tidak lagi sadar, kamu tidak gemetar seperti sekarang." Mbak Sari mengertakkan gigi, "Diam kamu." Baskara memukul meja dengan keras, suaranya serak, "Mbak Sari, sebenarnya apa yang terjadi?" Mbak Sari menoleh ke Baskara, air matanya langsung tumpah seolah benar-benar dianiaya. "Baskara, percayalah padaku, aku hanya takut perusahaan kacau, aku tidak pernah ingin menyakiti ibu." Saya menatapnya, dalam hati tiba-tiba merasa dingin. Ada air mata yang membuat orang iba, tapi ada juga air mata yang membuat orang merinding karena jatuh di saat yang tepat. Dulu ibu mertua pernah berkata kepada saya, "Orang yang sering menangis belum tentu lemah, nak. Ada yang menggunakan air mata seperti orang lain menggunakan pagar." Saat itu saya masih berpikir beliau terlalu curiga pada putrinya sendiri. Sekarang melihat Mbak Sari, saya baru mengerti ada nasihat orang berpengalaman yang baru terasa saat kita merasakan sakit yang paling dalam. Penyidik tidak banyak berdebat, dia hanya memberi isyarat kepada rekannya untuk membuka data tambahan yang didapat dari ponsel Dr. Hartono. Ruangan langsung hening, rekaman suara dimulai dengan suara desis pelan. Lalu suara Mbak Sari terdengar sangat jelas, tidak lagi lembut, tidak lagi tercekat seperti biasanya. Suaranya rendah dan dingin, tidak perlu dibunuh, cukup buat dia lemah sampai tidak bisa bicara saja sudah cukup. Saat itu, mau mengurus surat apapun jadi mudah. Setelah itu terdengar suara Dr. Hartono. "Itu sangat berisiko." Mbak Sari langsung menjawab, "Risiko itu kan yang membuat Bapak dibayar mahal?" Punggung saya terasa dingin. Baskara berdiri terpaku selama beberapa detik lalu tiba-tiba menerjang dan menekan kedua tangannya ke meja. Matanya merah seolah mau keluar. "Itu ibumu sendiri." Suaranya menggema di ruangan kecil itu, begitu menyakitkan hingga hati saya ikut perih. Mbak Sari tidak menangis lagi,
wajahnya mengeras, sudut bibirnya berkedut, lalu dia tertawa, tawa yang aneh, terdengar getir sekaligus putus asa. Ibu ya, ibu kapanpun hanya tahu kamu. Dari kecil sampai besar, semua yang terbaik untukmu. Baskara tertegun, Mbak Sari seolah topengnya sudah terkoyak. Semua kebencian yang terpendam tiba-tiba meluap. Dia menunjuk ke arah Baskara, berkata seperti berteriak, "Kamu sekolah di tempat terbaik, kamu diajak ibu masuk ke perusahaan sejak dini, kamu duduk di samping ibu di setiap rapat. Lalu aku dan Mbak Wulan bagaimana? Apapun yang kami lakukan, ibu selalu bilang, anak perempuan nanti akan punya keluarga suami, jangan terlalu dalam mengurus perusahaan." Baskara berkata dengan suara bergetar, "Ibu tidak pernah bilang kalian tidak dapat bagian." Mbak Sari tertawa kering, "Tidak bilang? Ibu bilang di depan banyak orang bahwa Baskara adalah satu-satunya yang cukup waras untuk menjaga perusahaan. Kamu tahu berapa tahun kalimat itu menusuk telingaku?" Saya melihat Baskara seolah terpukul oleh masa lalu keluarganya sendiri. Mungkin dia tidak pernah tahu kata-kata yang tidak sengaja diucapkan ibunya menjadi duri di hati kakaknya selama bertahun-tahun. Tapi seberapapun sakitnya, tidak ada luka yang bisa membenarkan tindakan mendorong ibu kandung ke ambang kematian. Saya berkata sangat pelan tapi setiap kata keluar dengan jelas. Mbak bisa sedih, bisa marah, bisa menuntut hak, tapi Mbak tidak punya hak menjadikan penyakit ibu sebagai alat. Mbak Sari menoleh ke saya, tatapannya penuh kebencian. "Kamu tahu apa? Kamu hanya menantu. Kamu masuk ke rumah ini saat semuanya sudah ada. Kamu dilindungi Baskara, dipercaya ibu. Apa kamu pernah mengerti rasanya jadi anak kandung tapi harus berdiri di luar melihat ibu memberikan kepercayaan pada orang lain?" Saya diam beberapa detik lalu menjawab, "Saya tidak mengerti perasaan itu, tapi saya mengerti perasaan duduk di samping ranjang orang sakit, menyeka setiap tetes keringatnya. Sementara anak kandungnya menunggu dia tidak bisa bicara lagi untuk menandatangani surat." Ruangan kembali hening. Mbak Sari menatap saya seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Penyidik terus meletakkan salinan pesan dan riwayat panggilan di depannya. Di dalamnya ada banyak komunikasi antara dia dengan sebuah akun anonim yang khusus menyebarkan berita di grup internal perusahaan. Orang itu yang menyebarkan berita Ibu Ratna akan segera meninggal, saham akan dialihkan, dan Baskara diam-diam menahan ibu untuk mengubah wasiat. Semuanya bukan kebetulan. Mbak Sari sendiri yang menyewa orang untuk menyebarkan rumor agar pemegang saham panik, karyawan goyah, menciptakan tekanan agar rapat pemegang saham darurat harus diadakan. Sampai saat ini, Mbak Sari tidak bisa mengelak lagi. Dia terduduk lemas di kursi, kedua bahunya bergetar, tapi kali ini entah karena takut atau karena benci. Dia berkata pelan seolah pada dirinya sendiri, "Aku hanya ingin mengambil bagian yang seharusnya jadi milikku. Aku tidak mau seumur hidup jadi bayangan." Baskara menatapnya sangat lama lalu suaranya merendah, lelah sampai ke titik puncak. "Mbak mau bagian bak? Mbak bisa bicara pada ibu, tapi Mbak memilih cara membuat ibu lemah, membuat perusahaan kacau untuk melangkahi ibu dan mengambilnya." Mbak Sari menunduk tidak menjawab. Di luar koridor, langkah kaki masih terdengar teratur, tapi di dalam hati saya semuanya sudah berbeda. Orang yang paling berbahaya tidak selalu yang paling banyak bicara, yang paling agresif. Terkadang itu adalah orang yang selalu berdiri di belakang, meneteskan air mata di saat yang tepat, mengucapkan kalimat paling lembut, lalu diam-diam mendorong semua orang ke jalan buntu. Dan malam itu, saya mengerti mengapa ibu mertua saya rela terbaring diam di ranjang pesakitan begitu lama. Beliau tidak hanya menunggu kami menyadari Dr. Hartono atau Mas Agung. Beliau menunggu bayangan yang sebenarnya di balik semua ini untuk keluar sendiri ke terang. Setelah malam di mana wajah asli Mbak Sari terungkap, segala sesuatu di perusahaan Ratna Jaya tidak bisa lagi disembunyikan. Berita Mas Agung diselidiki, Dr. Hartono ditahan untuk pemeriksaan. Mas Budi juga terlibat dalam perusahaan-perusahaan cangkang menyebar dengan sangat cepat. Karyawan panik, distributor menelepon bertubi-tubi. Beberapa pemegang saham kecil menuntut untuk menarik modal karena takut perusahaan akan runtuh. Ada yang bahkan berkata langsung di grup manajemen, "Keluarga ketua sedang kacau begini, siapa yang berani percaya Ratna Jaya masih bisa bertahan?" Saya membaca baris-baris itu dan hati saya terasa berat.
Sebuah perusahaan yang dibangun ibu mertua saya selama separuh hidupnya, hanya dalam beberapa hari didorong ke jurang kehilangan kepercayaan oleh keluarganya sendiri. 3 hari kemudian, Dewan Pemegang Saham meminta rapat khusus. Semua orang mengira rapat kali ini akan menjadi saat ibu mertua secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Baskara. Bahkan beberapa manajer yang dekat dengan kami berbisik kepada saya, Baskara itu orangnya baik dan punya hati. Setelah kejadian ini, pasti ibu ketua hanya percaya padanya. Saya mendengar itu dan hanya diam. Baskara juga tidak terlihat senang. Dia duduk di dalam mobil dalam perjalanan ke perusahaan. Matanya menatap keluar jendela, suaranya sangat rendah. Aku tidak mau menerima perusahaan dalam kondisi ibu terluka sampai harus kehilangan kepercayaan pada anak-anaknya. Saya memegang tangannya, tidak tahu bagaimana cara menghiburnya, karena saya sendiri mengerti ada luka yang tidak bisa ditutupi oleh harta atau kekuasaan. Ibu mertua saya muncul dalam rapat dengan penampilan yang lebih lemah dari sebelumnya, tapi auranya masih membuat seluruh ruangan hening. Beliau mengenakan kebaya berwarna biru tua, diselimuti selendang tipis. Di sampingnya ada pengacara pribadinya bernama Bapak Setiawan, yang telah menemaninya menangani masalah hukum sejak hari-hari awal perusahaan. Di belakangnya ada 2 staf legal yang membawa berkas. Mbak Wulan dan Mbak Sari juga hadir. Mbak Wulan terlihat kuyu, matanya bengkak karena menangis berhari-hari. Sementara Mbak Sari pucat pasi, duduk di sudut tapi tetap tidak bisa menyembunyikan ketegangannya saat melihat pengacara masuk. Ibu mertua tidak bertele-tele. Beliau duduk di kursi pimpinan, menatap sekeliling ruangan sekali lalu berkata, "Hari ini saya datang bukan untuk menyalahkan siapapun lagi. Perbuatan yang salah sudah ditangani oleh pihak berwenang. Saya datang untuk berbicara tentang masa depan Ratna Jaya." Begitu kalimat itu selesai, seluruh ruangan seolah menahan napas. Baskara duduk di sebelah saya, punggungnya tegak tapi tangannya yang diletakkan di atas lutut terkepal erat. Mungkin dia juga berpikir ibu akan mengumumkan penyerahan kekuasaan kepadanya. Pengacara Setiawan membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen yang dibungkus dalam map transparan, dengan stempel notaris yang jelas. Dia meletakkannya di meja di depan ibu mertua. Beliau menyentuh tumpukan dokumen itu. Suaranya tenang luar biasa. "Ini adalah surat wasiat dan rencana pengalihan saham yang telah saya siapkan lebih dari 2 tahun lalu. Ketika saya mulai curiga perusahaan ada masalah, Mbak Wulan dan Mbak Sari hampir bersamaan mengangkat kepala. Tatapan keduanya penuh kepanikan, karena jelas mereka tidak tahu tentang keberadaan surat wasiat ini." Pengacara berdiri, membacakan setiap pasal dengan suara yang jelas dan perlahan. Sampai di bagian paling penting, seluruh ruang rapat hening hingga terdengar suara Aceh di langit-langit. Beliau membaca, seluruh saham pengendali milik Ibu Ratna di perusahaan Ratna Jaya tidak akan dialihkan secara langsung kepada anak manapun. Seketika, ruang rapat menjadi gaduh. Seorang pemegang saham nyeletuk, "Tidak dialihkan ke anak, lalu ke siapa?" Wajah Mbak Wulan pucat, sementara Mbak Sari mencengkeram erat tepi kursi. Ibu mertua saya mengangkat kepala, tatapannya menyapu ketiga anaknya. Beliau menatap Baskara terlebih dahulu, lalu Mbak Wulan, dan Mbak Sari. Suara beliau berat tapi sangat jelas. Ibu pernah berpikir meninggalkan warisan untuk anak kandung adalah yang paling aman, tapi sekarang ibu mengerti, ikatan darah belum tentu bisa menjaga niat baik. Kalimat itu seperti pisau yang memotong semua ilusi di ruangan itu. Baskara menunduk, tidak terlihat lega sama sekali. Saya melihat matanya memerah, karena dia mengerti kalimat itu tidak hanya ditujukan untuk kedua kakaknya, tapi adalah rasa sakit seorang ibu yang harus memisahkan hasil jerih payahnya dari anak-anaknya sendiri. Pengacara melanjutkan membaca. Sesuai wasiat, bagian saham pengendali ibu mertua akan dimasukkan ke dalam sebuah yayasan keluarga yang diawasi secara profesional. Yayasan ini dikelola oleh Dewan Independen yang terdiri dari perwakilan hukum, ahli keuangan, perwakilan pemegang saham mayoritas, dan 1 anggota keluarga yang akan dievaluasi secara berkala. Perusahaan tetap bernama Ratna Jaya, tetap menjaga standar produk bersih, tetapi semua keputusan keuangan besar harus melalui Dewan Pengawas. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di keluarga yang bisa seenaknya menganggap perusahaan sebagai milik pribadi untuk menandatangani atau menarik uang sesuka hati.
Ketika pengacara membaca bagian yang berkaitan dengan Baskara, seluruh ruangan kembali hening. Baskara tidak langsung diberi kekuasaan penuh. Dia hanya diberi peran sebagai direktur dalam masa percobaan selama 3 tahun di bawah pengawasan dewan. Jika dalam 3 tahun itu dia bisa mempertahankan pertumbuhan, transparansi keuangan, melindungi kualitas produk, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, dewan baru akan mempertimbangkan untuk memberikan wewenang lebih permanen. Jika dia gagal, posisi direktur akan dipilih dari luar. Ibu mertua menoleh ke Baskara dan berkata pelan, "Ibu percaya padamu, tapi kepercayaan juga butuh disiplin. Kekuasaan tanpa pengawasan, orang baik pun bisa tersesat suatu hari nanti." Baskara berdiri, menunduk di hadapan ibunya. "Saya mengerti, Bu. Saya tidak butuh ibu menyerahkan semuanya pada saya hanya butuh ibu tetap hidup untuk melihat saya bekerja dengan benar." Ibu mertua menatapnya, tatapannya melembut sesaat. Tapi segera setelah itu, Mbak Wulan tiba-tiba berdiri, suaranya serak karena marah. Ibu lebih memilih orang luar yang mengelola daripada anak perempuan sendiri. "Aku juga anak ibu. Aku salah karena percaya suami. Tapi apa ibu perlu sekejam ini?" Mbak Sari juga berkata dengan suara bergetar, "Ibu melakukan ini sama saja dengan menghapus nama kami dari keluarga." Ibu mertua diam beberapa detik, beliau tidak marah, juga tidak menangis. Justru ketenangannya yang membuat jawabannya lebih berat dari omelan manapun. Beliau menatap lurus ke kedua putrinya. Setiap kata terdengar dingin dan menyakitkan. Anak yang menganggap ibunya sendiri seperti mayat yang menunggu dikubur tidak pantas memegang sepeser pun uang ibu. Seluruh ruang rapat hening. Mbak Wulan berdiri kaku, bibirnya bergetar tapi tidak bisa berkata-kata. Mbak Sari menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh ke punggung tangannya. Ibu mertua menutup berkas itu, mengucapkan kalimat terakhir. Sebelum meninggalkan ruang rapat, Ratna Jaya bukan kue untuk diperebutkan anak cucu. Ini adalah keringat, kehormatan, dan bahkan nyawa orang-orang yang telah menjaganya tetap bersih. Siapa yang masih mau tinggal, bekerjalah dengan baik. Siapa yang hanya mau bagian, silakan keluar mulai hari ini. Saya melihat bayangannya yang dipapah Baskara keluar dari ruangan, tiba-tiba merasa wanita itu meskipun sakit, meskipun dikhianati oleh anak kandungnya sendiri, tidak pernah benar-benar tumbang. Beliau kehilangan banyak ikatan keluarga, tapi setidaknya beliau telah menjaga hal terakhir yang layak dijaga, hak untuk tidak membiarkan keserakahan menentukan masa depan dari hasil kerja keras seumur hidupnya. Saya kira setelah surat wasiat itu, semua bisa berakhir. Tapi malam itu, saat saya baru saja memapah ibu mertua kembali ke kamarnya di rumah lama di belakang pabrik, beliau tiba-tiba meminta saya dan Baskara untuk tinggal. Di luar, halaman kecil sunyi, hanya ada suara daun belimbing yang jatuh perlahan ke lantai. Cahaya lampu kuning di kamar menyoroti wajahnya yang semakin kurus, membuat saya melihat jelas setiap kerutan di sudut matanya. Setelah semua gejolak, ibu mertua saya masih duduk tegak. Tapi di matanya ada kelelahan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Beliau menyuruh Baskara menutup pintu. Baskara sedikit terkejut tapi tetap melakukannya. Kemudian beliau menunjuk ke arah lemari kayu tua di dekat dinding, berkata pelan, "Buka laci paling bawah, ambilkan ibu kotak besi itu." Baskara menunduk dan menarik laci. Sebuah kotak besi berwarna biru yang catnya sudah mengelupas tergeletak di dalamnya. Di luarnya terkunci dengan gembok kecil yang sudah berkarat. Melihat kotak itu, saya merasa seolah-olah sudah berada di sana sangat lama, seperti bagian dari masa lalu yang sengaja dikubur oleh ibu mertua. Ibu mertua mengeluarkan kunci kecil dari sakunya yang diikat dengan benang merah yang sudah usang. Beliau memegangnya cukup lama tanpa membukanya. Jarinya sedikit bergetar. Saya melihat Baskara menatap ibunya. Suaranya merendah. "Bu, apa isinya?" Beliau tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, beliau baru berkata, "Sesuatu yang sudah ibu simpan lebih dari 10 tahun. Ibu pernah berpikir akan membawanya ke liang lahat, tapi hari ini ibu tahu ibu tidak bisa menyembunyikannya dari kalian lagi." Gembok terbuka dengan suara pelan. Di dalam kotak ada setumpuk foto lama yang sudah agak menguning, beberapa lembar kertas yang dibungkus plastik dengan hati-hati, dan sebuah amplop tipis yang sudah kusam. Di amplop itu ada tulisan tangan seorang pria yang tegas. "Untuk Ratna."
Jika suatu hari aku tidak sempat mengatakan semuanya, saya melihat tulisan itu, hati saya tiba-tiba sesak. Itu adalah tulisan ayah mertua saya, Bapak Wijoyo, orang yang hanya saya kenal melalui foto dan beberapa cerita singkat di keluarga. Sejak menjadi menantu, saya selalu mendengar bahwa ayah mertua meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat perusahaan baru mulai berkembang. Tidak ada yang pernah membahasnya secara rinci. Ibu mertua juga tidak pernah mau berbicara lebih dalam tentang hal itu. Ibu mertua mengambil foto lama itu. Di dalam foto beliau masih sangat muda, rambutnya diikat rapi ke belakang, berdiri di samping seorang pria kurus tapi tatapannya cerah dan baik hati. Di belakang mereka ada pabrik kecil beratap seng. Papan nama Ratna Jaya masih ditulis tangan di atas kayu. Beliau menatap foto itu, sudut bibirnya bergetar. Dulu ayah kalian adalah orang yang paling baik di rumah. Dia tidak pandai mengucapkan kata-kata besar, tapi apa yang sudah dijanjikan pasti akan dilakukannya sampai tuntas. Perusahaan ini awalnya bukan milik ibu sendiri. Ini adalah impian kami berdua. Baskara duduk di samping ibunya, suaranya tercekat. Ayah meninggal karena kecelakaan. Bukankah begitu, Bu? Ibu mertua memejamkan mata. Setetes air mata perlahan mengalir di pipinya. Itu adalah pertama kalinya setelah semua pengkhianatan, suntikan obat, dan tuntutan pembagian warisan dari anak-anaknya. Saya melihat beliau benar-benar menangis. Beliau membuka mata menatap Baskara, setiap kata keluar dengan gemetar. Ayah kalian tidak meninggal karena kecelakaan. Ruangan seolah hening. Saya merasa jantung saya berhenti sejenak. Baskara berdiri, wajahnya pucat pasi. Apa maksud ibu? Bukan kecelakaan. Lalu apa? Ibu mertua memegang amplop itu. Suaranya serak. Tahun itu, saat perusahaan kita baru saja menandatangani beberapa kontrak besar, ada seorang mitra bisnis yang memaksa ayah kalian untuk menerima bahan baku murah, tidak sesuai standar, lalu menempelkan label bersih untuk dijual di pasar. Mereka bilang cukup beberapa kali saja, keuntungannya bisa berlipat ganda. Tapi ayah kalian menolak dengan tegas. Beliau bercerita bahwa mitra itu bukan orang biasa. Mereka punya uang, punya koneksi, punya jaringan distribusi yang besar. Ketika ditolak oleh ayah mertua saya, mereka mulai menekan. Awalnya menelepon mengancam akan memutus kontrak, kemudian mengirim orang ke pabrik untuk mengancam para pekerja, lalu menyebarkan rumor bahwa Ratna Jaya tidak kompeten. Ayah mertua saya tetap tidak menyerah. Dia berkata kepada ibu mertua, kita menjual makanan yang masuk ke mulut orang. Uang kotor mudah ditelan, tapi sulit dimuntahkan. Saya mendengar kalimat itu dan hidung saya terasa perih. Ternyata ketegasan ibu mertua dalam hal kualitas bukan datang begitu saja. Itu dibangun dari darah, air mata, dan sebuah janji yang telah hilang. Ibu mertua membuka amplop, mengeluarkan surat tulisan tangan ayah mertua. Kertasnya sudah menguning tapi tulisannya masih jelas. Beliau tidak membaca semuanya, hanya satu bagian. Suaranya tercekat, Ratna, jika terjadi sesuatu padaku, jangan pernah menandatangani kontrak dengan mereka. Aku takut miskin, tapi aku lebih takut anak-anak kita tumbuh dengan uang haram. Jangan biarkan anak-anak kita ditelan oleh uang. Baskara menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia terduduk lemas di kursi seperti anak kecil yang baru saja mengetahui masa lalunya disembunyikan begitu lama. Ibu mertua melanjutkan bahwa beberapa hari setelah menulis surat itu, ayah mertua saya mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari pabrik. Sebuah truk yang kehilangan kendali menabrak motornya lalu melarikan diri. Kasusnya saat itu ditutup sebagai kecelakaan lalu lintas. Pengemudinya juga tidak pernah ditemukan. Tapi sebelumnya ayah mertua sudah sering diancam. Ibu mertua yakin itu bukan kecelakaan, tapi saat itu beliau tidak punya cukup bukti. Ditambah lagi harus mengurus 3 anak kecil dan perusahaan yang sedang goyah. Beliau hanya bisa menelan kepahitan, membangun kembali semuanya dari puing-puing. Beliau menggenggam erat surat itu, air matanya semakin deras. Ibu mempertahankan perusahaan ini bukan karena uang, ibu mempertahankannya karena ini adalah nyawa ayah kalian. Kalimat itu membuat Baskara menangis. Dia berlutut di depan ibunya, memeluknya seolah memeluk kembali semua tahun-tahun di mana dia tidak mengerti. Bu, kenapa ibu menanggungnya sendirian begitu lama?
Ibu mertua mengelus rambutnya. Tangannya gemetar, karena ibu takut jika ibu cerita, kalian hanya akan mengingat ayah dengan kebencian. Ibu ingin kalian hidup dengan baik dulu. Saya berdiri di samping, mata saya perih hingga kabur. Saat itu, saya mengerti perjuangan beliau selama 3 tahun ini bukan hanya untuk mempertahankan saham, mempertahankan kekuasaan, atau menghukum orang-orang serakah. Beliau sedang menjaga kehormatan terakhir suaminya yang telah tiada. Menjaga sumpah bahwa perusahaan ini tidak boleh dibesarkan dengan uang yang merugikan orang lain. Orang-orang yang ingin menukar bahan baku, menarik uang, memaksanya lemah. Tidak hanya mengkhianatinya, mereka telah menginjak-injak luka yang telah beliau kubur selama separuh hidupnya. Malam itu, kami bertiga duduk sangat lama di ruangan kecil itu. Di luar angin meniup atap genteng tua, pohon belimbing tua bergoyang pelan seolah seseorang baru saja kembali dari masa lalu. Saya menatap foto ayah dan ibu mertua saat masih muda di atas meja, hati saya terasa berat sekaligus lebih terang. Ada kebenaran yang datang terlambat, tapi ketika diungkapkan, itu membuat orang yang hidup mengerti mengapa mereka harus terus berdiri tegak. Dan bagi saya, sejak saat itu, ibu mertua bukan lagi hanya seorang wanita cerdas yang berusaha mempertahankan perusahaannya. Beliau adalah seorang istri yang telah memeluk sebuah janji selama bertahun-tahun, menderita tapi tidak pernah mengkhianatinya. 6 bulan setelah semua terungkap, perusahaan Ratna Jaya perlahan kembali ke ritme kerja normal. Bukan normal seperti sebelumnya, karena setelah badai besar, tidak ada yang bisa kembali utuh seperti semula. Tapi setidaknya lampu di pabrik produksi sudah kembali menyala. Mobil pengiriman kembali rutin meninggalkan gudang saat fajar. Para pekerja lama masih berdiri di lini produksi, diam-diam melakukan pekerjaan mereka. Ibu mertua saya berkata, sebuah perusahaan itu seperti keluarga, kadang sakit parah, tapi jika akarnya yang baik masih terjaga, masih bisa disembuhkan. Mas Agung dan Dr. Hartono dituntut secara hukum. Apa yang mereka lakukan tidak bisa hanya disebut kesalahan sesaat. Satu orang karena keserakahan menggunakan penyakit ibu mertuanya sebagai alat. Satu lagi mengenakan jubah dokter tapi menjual etika medis demi uang. Mas Budi juga diselidiki karena keterlibatannya dalam perusahaan cangkang. Aliran dana yang berputar-putar akhirnya tidak bisa menyembunyikan jejak. Saya tidak merasa senang melihat mereka jatuh. Saya hanya merasa dingin ketika berpikir, jika hari itu kami pulang sedikit lebih lambat, mungkin ibu mertua tidak akan punya kesempatan untuk duduk kembali di rumah tua ini. Mbak Ulan menceraikan Mas Agung tidak lama setelah itu. Ketika tahu suaminya diam-diam telah memindahkan hampir semua aset atas nama wanita lain, dia hampir hancur. Pria yang pernah dia percayai sebagai sandaran, ternyata hanya menganggapnya sebagai jalan masuk ke perusahaan Ratna Jaya. Beberapa kali dia datang ke rumah lama mencari ibu. Dia tidak lagi angkuh dan sombong seperti dulu, hanya berdiri di halaman, matanya merah padam, suaranya serak. Bu, aku salah, Bu, maafkan aku. Ibu mertua saya menatapnya sangat lama lalu hanya berkata pelan, Ibu bisa memaafkan, tapi kepercayaan sudah tidak ada lagi. Kalimat itu tidak keras, tapi saya tahu itu lebih sakit dari tamparan. Ada hal-hal yang hilang dan tidak bisa dikembalikan hanya dengan beberapa tetes air mata. Ibu masih mengizinkan Mbak Wulan masuk, masih menyuruh saya menuangkan secangkir teh hangat untuknya. Tapi di antara ibu dan anak itu selalu ada jarak yang sangat dalam. Tidak ada yang pernah mengungkit lagi kalimat toh ibu juga akan meninggal. Tapi kalimat itu seperti retakan di cangkir tua, meskipun masih bisa dipakai, bekasnya akan selalu terlihat. Mbak Sari lebih diam. Setelah semuanya terbongkar, suaminya pergi begitu saja. Pemegang saham berbalik, orang-orang yang dulu mendengarkan hasutannya juga tidak ada lagi yang membela. Saya dengar suatu hari dia datang menjemput putrinya di sekolah. Anak itu menatap ibunya lama sekali lalu berkata, Bu, aku tidak mau jadi seperti ibu nanti. Hanya satu kalimat itu saja membuat Mbak Sari terduduk lemas di halaman sekolah, menangis sampai tidak bisa berdiri. Mungkin saat itulah dia baru mengerti, orang bisa menipu banyak orang, tapi sangat sulit menipu tatapan mata anaknya sendiri. Sedangkan saya dan Baskara masih tinggal di rumah lama di belakang pabrik. Ibu mertua pernah menyuruh kami pindah kembali ke villa agar lebih nyaman, tapi Baskara menolak.
Dia bilang rumah tua ini meskipun kecil, setidaknya di sini, dia bisa ingat dari mana perusahaan ini dimulai. Saya juga merasakan hal yang sama. Setiap pagi membuka pintu, saya melihat pohon belimbing tua, melihat atap pabrik di kejauhan, melihat para pekerja lewat dan menyapa. Hal-hal sederhana itu membuat hati lebih tenang setelah hari-hari yang penuh dengan ambisi. Bhaskara secara resmi terlibat dalam pengelolaan perusahaan tapi tidak langsung duduk di kursi direktur utama. Dia memulai dari memeriksa gudang, memperbaiki prosedur kontrol kualitas, bertemu dengan setiap distributor lama untuk meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kesalahan. Kadang dia pulang larut malam, kemejanya masih berbau gudang pendingin, wajahnya sangat lelah tapi matanya berbinar. Ibu mertua menatapnya, hanya berkata satu kalimat, "Kalau mau menjaga perusahaan, pertama-tama harus menjaga kepala tetap dingin dan hati tetap bersih." Bhaskara mengangguk, saya tahu dia tidak menganggap itu sebagai nasihat, melainkan sebagai pengingat agar tidak pernah melupakan harga yang telah dibayar oleh keluarga. Kesehatan ibu mertua pulih perlahan tapi pasti. Suatu sore, saya sedang menjemur handuk di halaman. Saya melihat beliau sendiri yang menyiram petak sayuran kecil di dekat pohon belimbing. Posturnya lebih kurus dari dulu, punggungnya sedikit membungkuk tapi tatapannya sudah kembali damai. Saya buru-buru menghampiri untuk membantu. Beliau tersenyum ringan, ibu belum selemah itu sampai tidak bisa menyiram beberapa batang sayur. Lalu beliau menatap saya, suaranya perlahan, "Kirana, saat ibu pikir ibu akan segera meninggal, yang paling ibu takuti bukan penyakit. Ibu takut melihat manusia berubah hitam putih karena uang." Saya berdiri di sampingnya, tidak tahu harus menjawab apa. Ada luka yang orang luar hanya bisa diam-diam menemaninya, tidak bisa diringankan hanya dengan beberapa kata. Saya hanya mengambil alat penyiram dari tangannya, melanjutkan menyiram tanah yang masih kering. Ibu mertua menatap saya, tatapannya melembut, "Untung masih ada kalian yang tinggal." Sebuah kalimat yang sangat singkat tapi membuat mata saya perih. Malam itu, seluruh keluarga makan malam di dapur kecil, hidangannya hanya ikan bumbu, semangkuk sayur bening, dan telur dadar. Tidak ada hidangan mewah, tidak ada tamu, tidak ada pembicaraan terselubung tentang saham atau harta. Bhaskara menyuapkan sepotong ikan lembut untuk ibunya. Saya menambahkan semangkuk sup hangat untuknya. Di luar pabrik, lampu sudah mulai padam. Angin malam meniup pohon belimbing membuat daun-daunnya berdesir. Ibu mertua makan perlahan. Sesekali menatap meja abu ayah mertua yang diletakkan di ruang sebelah, tatapannya sedih sekaligus damai. Setelah semuanya, saya baru mengerti, pemenang terakhir bukanlah orang yang mendapatkan uang paling banyak, juga bukan orang yang berhasil duduk di kursi tertinggi. Orang yang masih bisa menjaga kedamaian hatinya adalah orang yang tidak benar-benar kehilangan segalanya. Keluarga ini tidak lagi utuh seperti foto yang tergantung di dinding bertahun-tahun lalu. Tapi setidaknya di rumah tua itu masih ada makan malam di mana ada orang yang saling menunggu, ada yang tahu menyuapkan makanan enak untuk yang lain, ada yang masih menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Dan terkadang setelah badai di hati manusia, hanya tersisa seperti itu saja sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar.